Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta ikhlas semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Teman-teman, saat ini semakin banyak orang yang ingin hidup lebih sehat dan mulai tertarik menanam sayuran sendiri di rumah. Namun seringkali muncul pertanyaan, mulainya dari mana? Apakah harus punya lahan luas? Apakah sulit merawatnya? Padahal metode hidroponik rumahan dengan metode hidroponik rumahan kita tetap bisa menanam sayuran meskipun memiliki lahan yang terbatas. Selain praktis, hidroponik juga menjadi salah satu bentuk urban farming yang cocok diterapkan di lingkungan perkotaan. Dan yang paling menyenangkan tentu saja momen ketika kita memanen sayuran hasil tanaman sendiri. Selamat datang di kelas ke-42 dari benih kecil ke meja makan merayakan kehidupan lewat hidroponik rumah. Perkenalkan saya Zailani yang akan menjadi moderator sekaligus memandu acara hari ini. Teman-teman, kita akan membacakan dulu tata tertib kegiatan hari ini. Operator boleh ditampilkan. Nah, ini dia. Oke, sebelum kita memasuki ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib kegiatan pada hari ini. Pertama, peserta mohon untuk memute audio selama pemaparan materi berlangsung. On cam jadi diwajibkan, terutama jika jaringannya kurang stabil. Kemudian nanti sesi tanya jawab kita akan buka sesuai dengan arah moderator atau nanti dari narasumber. Lalu pertanyaan dapat diajukan melalui fitur Zoom chat ataupun raise hand. Nah, terus mohon untuk mengikuti kegiatan hingga selesai agar mendapatkan materi secara utuh. Terima kasih atas kerjasamanya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah nanti akan ada pretest yang akan di-share oleh rekan operator kita. Nanti boleh teman-teman silakan untuk mengisi pretestnya terlebih dahulu. Kita akan beri waktu sekitar 3 menit. Oke, teman, rekan operator boleh di-share untuk link pretestnya. Oke, silakan untuk mengisi dulu teman-teman semua. Kita akan beri waktu selama 3 sampai 5 menit ya. Oke, sudah terlihat ya di chat, di kolom chat untuk link pretestnya.
Oke, baik teman-teman. Ya cukup ya waktu untuk mengerjakan pretestnya. Sekarang kita akan masuki ke sesi utama. Oke, hari ini kita akan belajar langsung dari narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang pertanian juga hidroponik. Pertama, ada Bapak Zulzamal Jepri. Beliau adalah instruktur dari kejuruan pertanian di BPPP Bandung Barat yang memiliki pengalaman dalam bidang pertanian dan juga pengembangan hidroponik. Pada kesempatan hari ini, beliau akan membahas terkait konsep dasar hidroponik dan urban farming yang dapat diterapkan di rumah. Oke, selain itu juga ada Bapak Fikri Noval yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang praktisi hidroponik sekaligus founder JS Hidroponik serta alumni dari pelatihan WPP Bandung Barat yang memiliki pengalaman panjang di bidang kewirausahaan, pengembangan komunitas hingga urban farming berbasis hidroponik. Beliau juga saat ini aktif sebagai founder JS Hidroponik sejak tahun 2019, lalu juga pembinaan hidroponik, kelompok tani dan KWT Kota Bekasi sejak tahun 2021, juga bergerak penggerak usaha produksi dan penjualan sayur hidroponik, serta profesional coach dan pengembangan karakter. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita sambut saja langsung pertama kita Bapak Zul Zamal Jepri. Bapak Zul Zamal Jepri, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Tes tes suara dulu. Suara saya dengeran, Kang Jahe dan teman-teman. Aman, aman, Pak. Aman Pak ya? Jepri, silakan lanjutkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak penyelenggara dari pemberdayaan BP Bandung Barat, ada Kang Jalani dan Kang Hendrik ya sebagai operator. Eh, Terima kasih banyak. Kemudian juga ada rekan kita Pak Fikri Noval. Halo Kang. Halo Pak Fikri, ketemu lagi kita. Oh lagi di mood ya. Oke, mungkin teman-teman terima kasih banyak atas antusiasmenya. Sekarang saya sudah dapat kabar kita pesertanya lumayan, alhamdulillah lumayan banyak. Kalau ya tidak salah tadi terdaftar ada 78 orang. Kemudian sekarang yang sudah masuk Zoom kurang lebih ada 40-an orang ya. Alhamdulillah ini sebuah antusiasme yang sangat baik. Saya merasa bangga dan berterima kasih pada teman-teman. Kita bisa bersama-sama di sini belajar ilmu baru nantinya ya buat kita semuanya. Mungkin sebelum nanya, izin boleh tahu teman-teman peserta di sini dari kota mana aja boleh tahu? Boleh di kolom chat boleh? Pengen tahu nih dari daerah mana saja. Oke, Jember, Karawang, Klaten, Masya Allah, Tasik, Surabaya. Oh, dari Riau nih, jauh nih, luar pulau ini. Karawang, Surabaya, Bogor, Alhamdulillah. Ada juga yang dari Bekasi nih, ini wilayahnya Pak Fikri nih, Bekasi tadi ya. Lampung, Tasik, Alhamdulillah. Oke, ternyata banyak sebarannya ya teman-teman ya. Ada yang dari Tarakan, Medan. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Eh, Materi kali ini teman-teman izin saya mulai dengan sebuah judul dari benih kecil ke meja makan, merayakan kehidupan lewat hidroponik rumahan. Kenapa saya milih judul ini? Ini berangkat dari sebuah renungan ya teman-teman ya. Misalnya ketika kita makan sayuran, makan makanan kita di rumah gitu, ketika pagi hari ini makan, pernahkah kita misalnya memikirkan dari mana ya asal sayuran yang kita makan hari ini gitu misalnya. Dari mana ya beras yang kita makan atau nasi yang kita makan hari ini? Gimana ya cara mereka ditanam gitu ya, dirawat, dipelihara sampai akhirnya masuk ke meja makan kita. Dan teman-teman ternyata faktanya
eh, sayuran, terus pangan-pangan, kebutuhan pokok yang kita makan tiap hari di meja kita, itu faktanya bisa jadi berasal dari tempat yang jauh sekali dari tempat kita bahkan kadang-kadang ya. Nah, apalagi teman-teman tadi yang di wilayah perkotaan ya, di Bandung, Bekasi ya. Nah, itu mungkin pangan-pangannya tuh disupport dari ratusan kilometer dari kota tempat tinggal kita. Mungkin ada yang dari Lembang, ada yang dari Jawa Tengah, di Surabaya ada juga. Dan itu semuanya berasal, biasanya kalau umumnya kalau sayuran berasal dari wilayah dataran tinggi atau pegunungan ya. Saya pernah diskusi juga sama salah satu petani di Lembang sini. Mereka tuh kalau ngirim ngirim sayuran kemana aja? Biasanya kalau di Lembang biasanya ke Jakarta, ke Tangerang. Tapi ada juga kelompok tani yang di Lembang itu ngirim juga ke wilayah Surabaya. Itu padahal jauh sekali ke Surabaya. Jadi memang sebuah rantai perjalanan yang sangat panjang untuk membawa sayuran atau makanan ke meja makan kita. Dan dalam waktu yang tidak sedikit itu, bahkan boleh jadi teman-teman sayuran ataupun pangan yang kita makan, ya untuk menjaga keawetan, kesegaran, bisa jadi ada tambahan-tambahan, pestisida ataupun bahan-bahan kimia yang lain, biar sampai ke rumah kita tetap segar ya gitu ya. Nah, renungan itu yang akhirnya berpikir gitu, gimana caranya agar kita bisa setidaknya mencoba mencoba agar jarak itu nggak terlalu panjang lagi yang tadinya ratusan kilometer, coba jarak itu hanya mungkin 2 meter aja, hanya 5 meter aja. Kita yang di dapur, makanannya ada di teras rumah kita misalnya. Makanannya ada di dekat pagar kita. Kita tanam sendiri sayurannya, tinggal kita ambil, kita masak di dapur. Jadi dari jarak yang ratusan kilometer, nah, kita coba persingkat lagi hanya mungkin 2 meter saja ke dapur, langsung kita bisa konsumsi langsung gitu, kurang lebih ya. Oke, lanjut. Boleh, Kang. Slide selanjutnya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman, harapannya teman-teman peserta mampu memahami secara konsep bagaimana hidroponik itu sebagai ketahanan pangan di rumah sendiri dan bisa mengaplikasikannya juga di rumah. Ketahanan pangan itu maksudnya adalah kita berdaya untuk makan dari sumber yang bisa kita hasilkan sendiri, tidak tergantung lagi dari sumber luar, maksudnya seperti itu. Boleh dilanjut? Next. Nah, dan kadang-kala kalau kita bicara masalah ketahanan pangan, teman-teman seringkali ini terdengar seperti urusan yang besar ya. Kadang-kadang diurus sama negara, hal-hal yang rumit atau hal yang makro dan kadang-kadang birokratis ya. Tapi tentu saja teman-teman ketahanan pangan itu bukan berarti hanya tugasnya pemerintah, hanya tugasnya Kementerian Pertanian atau tugasnya petani saja untuk nyiapin kita makan. Tidak, kita bisa mulai dari ini terkecil, mulai dari diri kita ataupun keluarga kita sendiri untuk mencoba ketahanan pangan di rumah kita sendiri. Kalau dalam skala besar memang kita sering diberikan narasi-narasi yang besar, ketahanan pangan Indonesia, swasembada pangan segala macam ya. Tapi itu mungkin lebih jauh lagi skupnya, kita bisa mulai dari hal yang paling kecil dulu. Gitu. Kalau mau contoh paling oke, kalau negara saya rasa contoh atau kisah yang bisa kita jadikan teladan, izin misalnya kita bisa pakai contohnya Nabi Yusuf teman-teman ya. Kalau yang beragama Muslim mungkin sudah pernah dengar ataupun yang belum pernah dengar, mungkin izin menyampaikan sedikit kisah Nabi Yusuf. Ini salah satu kisah yang banyak sekali manfaatnya kita bisa pelajari bagaimana Nabi Yusuf itu dulu kisahnya dia itu didatangkan sama seorang raja, raja cerita, raja Mesir saat itu. Raja Mesir cerita, saya punya mimpi, mimpinya begini, begini, begini. Kemudian Yusuf mengartikan, oh Raja, arti daripada mimpi ini bahwa kerajaan kita, kerajaan Mesir ini akan mengalami 7 tahun masa panen raya luar biasa. Nanti sektor pertanian akan berjaya 7 tahun.
Tapi setelah itu 7 tahun kemudian kita akan mengalami masa kemarau, paceklik segala macam. Kurang lebih intinya seperti itu ceritanya. Kemudian baru mengusulkan eh, Nabi Yusuf kepada raja, berarti kita harus bersiap-siap karena setelah 7 tahun masa panen raya kita akan mengalami 7 tahun masa kemarau paceklik itu. Artinya dari 7 tahun itu apa yang kita bisa makan harus kita bisa sisihkan, apa yang kita bisa konsumsi sendiri, kita bisa produksi sendiri makanannya nggak tergantung dari negara luar misalnya. Nah itu juga bisa juga salah satu alternatif juga gitu. Nah, konsep yang besar itu kita adopsi di dalam rumah kita sendiri. Jadi kita mencoba tidak tergantung lagi dengan sumber pangan dari luar. Oke, kalau apa yang bisa kita produksi sendiri ya, contoh kecil nih sayuran, sayuran bisa kita tanam sendiri di rumah, maka kita coba tanam sendiri gitu. Belum lagi nanti faktor-faktor iklim, misalnya nanti ada ya kita tidak tahu. Kemarin-kemarin beritanya katanya ada El Nino segala macam faktor iklim yang akan luar biasa mempengaruhi kondisi pertanian di Indonesia. Mungkin saja nanti ada lonjakan harga di pertanian ya. Entah mungkin karena ada antar beras naik, cabai naik, sayur naik. Nah, artinya hal-hal di luar itu tuh bisa mempengaruhi di keluarga kita. Keluarga kita nih, unit terkecil ini akan paling berdampak kalau terjadi hal-hal yang tidak kita bisa perkirakan tadi ya. Dari iklim, dari lonjakan harga segala macam. Oke, next Mas. Karena itu, eh, kemandirian pangan mandiri dimulai dari rumah kita sendiri. Ini salah satu eh, apa namanya solusi yang nyata buat kita sendiri teman-teman. Dan kebutuhan ini, nah ini insya Allah akan bisa diselesaikan oleh hidroponik. Jadi hidroponik bukan sekedar tren senang-senang menanam saja, bukan sekedar tren hobi hijau saja, tapi dia juga ada solusi untuk bantu kita memenuhi kebutuhan harian daripada sayuran kita tanpa pestisida yang berbahaya. Kenapa hidroponik nih bisa membantu kita tadi dari beberapa masalah yang mungkin bisa saja terjadi? Yang pertama kita juga lihat bahwa hidroponik ini punya kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Yang pertama kualitasnya terjamin insya Allah teman-teman ya. Apalagi kalau kita bertanam sendiri, ibaratnya nutrisinya kan kita yang atur sendiri. Kita yang tahu kita masukinnya unsur hara apa saja ke nutrisi hidroponik kita. Ya, jadi insya Allah secara kualitas kita tahu apa yang kita berikan kepada sayuran kita. Kita yang jagain nih, kita yang tahu nih dianya kena serangan hama atau tidaknya. Insya Allah biasanya, apalagi sayuran hidroponik ini nggak pakai tanah ya teman-teman ya. Jadi insya Allah terhindar dari hama dan penyakit. Yang kedua juga kelebihan hidroponik yang lain adalah bisa hemat tempat. Nah, hemat tempat. Kalau mungkin pertanian yang pada umumnya kita butuh lahan yang luas, berhektar-hektar untuk bisa kita memanen cabai, memanen sayuran, tapi dengan berhidroponik, mungkin pojok ruangan tertentu atau mungkin di atap rumah, nah itu bisa jadi tempat-tempat yang bisa jadi kebun yang produktif buat nanam sayuran kita. Dan juga bisa menghemat biaya, efisiensi biaya kalau hidroponik ini. Insya Allah teman-teman ya dengan harga yang terjangkau, kita bisa menanam benih sendiri di rumah, bikin instalasinya, memelihara sendiri, memanen, nggak perlu bikin greenhouse yang sedemikian besarnya, cukup asal dia terpenuhi kebutuhan untuk tumbuhnya, insya Allah masih bisa kita memanen sendiri nanti sayuran kita sendiri. Next, teman-teman. Oke. Oke, kebutuhannya apa aja sih kalau untuk kebutuhan sayuran hidroponik, teman-teman? Sebetulnya kebutuhannya tidak jauh berbeda seperti kebutuhan sayuran-sayuran pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi yang namanya tanaman, namanya sayuran itu sama kebutuhannya. Butuh udara juga. Butuh sinar matahari, butuh air, dan juga butuh unsur hara atau nutrisi. Ya kalau di pertanian konvensional atau pertanian di perkebunan, karena nutrisi ini biasanya disiapkan di tanah ya ataupun ada pupuknya penambahan pupuk.
Nah, kalau di hidroponik maka nutrisinya kita siapin sendiri ya, kita nggak tergantung lagi sama tanah nantinya. Nah, kalau di hidroponik biasanya namanya eh, mereknya Abemix, nama nama pupuknya Abemix. Oke, oh tengah-tengahnya ada P-nya ya, kenapa ya ada P-nya ya? Di slide-nya ya. Oke, boleh lanjut aja nggak apa-apa. Oh, slide-nya terhalang huruf P, image-nya. Mungkin Kang Operator bisa dibantu biar biar huruf P-nya bisa hilang gimana nih? Sebentar ya. Oke. Oh, karena dari pemberdayaan kayaknya, Mas. Dari akun, ya karena yang nge-share-nya ini pemberdayaan kayaknya, P-nya dari situ. Atau mau saya aja? Bisa nggak? Oke, dicoba dulu sebentar, Jeffrey. Nah, udah Oke, aman bisa ya? ya. Oke, Oke, siap. aman deh teman-teman ya. Mangga dilanjut lagi. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi, bagaimana nih tahapan untuk kita budidaya tanaman hidroponik di rumah kita sendiri? Nah, ini juga sama. eh, Proses budidaya mungkin pada umumnya sama semua tanaman ya. Ada proses penyemaian, ada proses pemeliharaan ya, pengendalian hama penyakit, terus kemudian terakhir bisa panen. Yang berbeda biasanya kalau di hidroponik sama pertanian yang lain, yang berbeda adalah di yang kedua nih, di pembuatan instalasi. Kalau penyemaian mungkin mirip-mirip sama dengan pertanian pada umumnya, pemeliharaan juga mirip-mirip. Nanti masalah nutrisi, unsur hara, hama penyakit di pemeliharaan, kemudian di panen mirip-mirip. Tapi yang berbeda biasanya di pembuatan instalasi. Gitu. Nanti juga kita cocokkan juga instalasi apa yang kira-kira cocok buat di rumah teman-teman gitu ya. Oke, bisa next. Oke, lanjut aja mungkin ke proses yang tahapan yang pertama, teman-teman. Kalau untuk proses budidaya hidroponik, yaitu tentang penyemaian. Oke, next. Oke, penyemaian apa sih teman-teman? Penyemaian itu adalah sebuah proses penyiapan tanaman. Proses dari biji, benih, kita semai, artinya kita bangunkan dia yang tadinya biji benih itu kita bangunkan biar muncul tanaman barunya. Biar bisa ditanam di lahan ataupun nanti di instalasi kita. Itu namanya proses penyemaian. Jadi kita mempersiapkan yang tadinya biji benihnya masih tidur, kita bangunin, ayo kita bangun ya biar dia tumbuh menjadi tanaman baru gitu. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan dalam persemaian ini ya. Misalnya seperti media tanamnya, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah cara menyemainya. Nah, ini dia. Oke, boleh dilanjut, Mas. Media tanam ya. Sebetulnya teman-teman kalau bicara tentang media tanam itu banyak sekali ya. Kalau di pertanian itu bisa belasan mungkin ya. Tapi untuk sesi kali ini, apalagi juga yang khusus untuk hidroponik, kita belajar media tanam yang cukup populer ya. Ada dua yang cukup populer di kalangan praktisi hidroponik. Nggak usah belajar dulu yang belasan-belasan media tanam itu nanti kalau mungkin teman-teman belajar kuliah pertanian mungkin akan belajar lebih banyak lagi tentang media tanam ya. Tapi kalau untuk hidroponik kita biasanya yang populer ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah rock wool ya, namanya rock wool. Rock wool nih seperti apa nih kalau dilihat teman-teman kalau dari gambarnya seperti busa ya atau spons ya.
Nah, tapi jangan tertipu, meskipun bentuknya seperti busa atau spons, ini aslinya adalah serat-serat ya. Dia ini asalnya dari batuan alam yang kemudian dipanaskan sampai dia jadi liquid, jadi lelehan. Ketika panas itu kemudian diputar sampai dia akhirnya bikin serat-serat dibentuk akhirnya jadilah rock wall. Kayak bikin gulali kalau teman-teman tahu prosesnya. Tapi memang proses pembuatannya lumayan cukup rumit ya. Nah, ini namanya rock wall. Memang bentuknya mirip seperti spons, dia sama bisa menyerap air juga. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita bandingkan rockwool dengan spons, spons yang kayak di dapur misalnya ya, kayak cuci piring itu, sama-sama kita basahi, kemudian sama-sama kita jemur di sinar matahari, maka saya yakin biasanya yang spons lebih cepat kering ya. Nah, yang rockwool masih bertahan beberapa lama gitu. Meskipun lah di terik matahari, karena memang secara serat kekuatannya mampu menyerap atau bahkan mengikat air lebih lama di dalam media itu sendiri. Makanya karena kemampuan inilah rokok sering dipakai untuk petani hidroponik gitu. Jadi bisa mengikat air, menyerap air lebih lama. Tuh. Kemudian juga media tanam yang lain yang banyak juga dipakai oleh petani hidroponik dalam penyemaian yaitu sekam bakar. Nah, ini media tanam yang cukup ekonomis, teman-teman. Kalau rokok tadi memang kendalanya bisa jadi dari segi harga sedikit lebih mahal dibandingkan arang sekam, kemudian juga dari segi eh, ketersediaan boleh jadi mungkin tidak semua daerah ada rockwool ya gitu. Saya pernah juga mengajar daerah Cirebon, tapi Cirebonnya bukan di kota, di Kabupaten Cirebon itu mungkin bisa 1 jam lebih dari kota Cirebonnya ya. Nah, itu di daerah kabupaten itu saya coba cari di pasar atau di toko pertanian terdekat tuh ternyata nggak jual rockwool teman-teman. Nggak jual rockwool untuk praktek atau untuk proses mengajar pelatihan hidroponik saya itu kemarin. Jadinya saya akhirnya pesan gosen dari kota Cirebon biar diantar ke ke tempat saya ngajar. Jadi bisa ngajar pakai rockwool. Jadi bisa jadi kalau secara ketersediaan rockwool boleh jadi tidak semua kota ada rockwoolnya. Nah, yang lebih ekonomis tadi ya kembali lagi ke sekam bakar. Ini juga karena secara proses juga lebih gampang ya, karena sekam bakar itu asalnya dari sekam. Sekam itu dari kulit padi. Jadi kalau di sawah, banyak tempat persawahan, misalnya di tempat teman-teman, habis dipanen, digiling, dibuka kulit beras itu, nah sekam-sekam itu yang dikumpulkan kemudian dibakar atau dihanguskan sampai dia abu-abu atau sampai hitam. Nah, itu baru diolah jadi media tanam sekam bakar gitu. Bisa dipakai lagi di media tanam. Itu untuk media tanam hidroponik. Next, Mas. Oke, terus gimana Pak cara menyemainya sekarang? Nah, ini kita contohkan dulu yang proses penyemaian hidroponik dengan menggunakan rock wool ya, teman-teman ya. Jadi nanti rock wool tadi teman-teman kita potong-potong ya. Kita potong-potong. Ukurannya berapa, Pak? Nah, biasanya memang kalau dari ukuran eh, yang banyak dipakai itu 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Jadi kayak kayak dadu-dadu kecil nantinya, teman-teman. 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Tapi yang nggak kaku juga, beberapa praktisi ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya, 2,5 juga ada ya. Tapi mungkin tidak kita sarankan kalau misalnya lebih besar daripada 2,5 cm kalau dadu-dadunya lebih besar-besar. Kenapa gitu, Pak? Karena tadi ya, dari segi harga lebih mahal, teman-teman untuk menyemai kalau misalnya 3 cm atau bahkan lebih, malah jadi pemborosan jadinya gitu. Sayang uang teman-teman untuk beli rock wool yang tadinya bisa untuk ratusan lubang tanam, akhirnya cuma kepotong nih beberapa puluh gitu, hanya berapa puluh lubang tanam kan, sayang sebetulnya. Jadi biasanya yang umum dipakai itu 2 kali 2 kali 2 cm, kok dibikin dadu-dadu ya. Habis dipotong, teman-teman nanti disiapkan dibasahi dengan air biasa. Air biasa aja, tidak usah air nutrisi. Ya,
Saat masih menyemai ini kita hanya butuh air biasa aja. Yang ada di rumah teman-teman aja boleh, air keran boleh. Dan pastikan tidak banjir ya teman-teman ya. Jadi cukup bikin si rokolnya lembab saja. Basah, lembab, tapi nggak usah sampai banjir. Karena nanti tanaman memang dia butuh air untuk kebutuhan dia, tapi dia kan juga tetap butuh oksigen ya tadi ya, butuh udara juga ya untuk pertumbuhan dia. Ini berubah ininya, slide-nya. Oke, balik ke sebelumnya Mas, belum Mas? Oke. Nanti setelah itu teman-teman sudah basah, sudah lembab, si rokok tadi, kemudian kita lubangi. Kalau kecil-kecil mungkin biasanya pakai tusuk gigi, lalu kita masukkan benih kita. Misalnya teman-teman mau nanam selada, masukkan benih seladanya atau benih pakcoynya ke lubang di rokok tadi. Proses ini kita diamkan, kita tutup pakai plastik hitam atau di ruang gelap selama 2 kali 24 jam ya. Tapi ini bisa tergantung jenis benih juga ya. Ada juga ya benih-benih sayuran tertentu yang butuh lebih lama. Misalnya kayak paprika setahu saya lebih lama ya, 4 hari biasanya ya. Gitu. Nah kalau misalnya kalau kayak selada, contoh selada, kalau teman-teman semai hari ini hari Selasa, berarti 2 hari lagi, Rabu, Kamis, maka Kamis pagi itu bisa dibuka plastik hitamnya. Itu sudah bisa dikenalkan dia dengan sinar matahari. Itu. Oke, next. Oke, kemudian nanti kalau sudah 2 hari itu biasanya benih-benih itu sudah berkecambah, udah sprout, udah pecah. Jadi tadi yang bulat dia akan pecah keluar calon tanaman barunya, keluar bibit-bibitnya. Nah, baru kita kenalkan dia dengan sinar matahari. Kenalkan sinar matahari, ya pelan-pelan saja teman-teman. Biasanya kita per hari ya cukup pagi hari aja kenalkan, misalnya 3 jam ya. Habis itu boleh masukkan lagi siangnya ke dalam rumah lagi boleh gitu ya. Sama kayak proses kalau kita punya bayi ya teman-teman ya. Eh, punya bayi biasanya kalau sudah jadi bapak-bapak kayak saya nih misalnya saya udah 3 kali punya bayi ya. Nanti pagi-pagi saya jemur tuh bayi saya tuh. Nah, mungkin sejam 2 jam masuk lagi ke rumah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kita ini punya bayi nih, tapi ini tanaman ya. Kita sama seperti itu kita jemur juga. Nah, proses pemeliharaannya kita juga siram dengan air baku atau air biasa aja selama proses penyemaian ini. Dan proses ini teman-teman lakukan sampai kurang lebih seminggu atau maksimal 14 hari. Atau kalau teman-teman sudah melihat si bibit kita, tanaman kita punya 4 daun ya. Biasanya kalau sudah, biasanya kalau bibit itu baru muncul kan 2 daun biasanya tuh nanti muncul 2 daun baru ya, misalnya udah 4 daun. Nah, maka kalau sudah 4 daun, baru kita bisa siap-siap dia pindah rumahnya gitu ya. Tadinya di persemaian, di nampan biasa, kita siap-siapin dia untuk pindah ke instalasi. Gitu. Nanti di instalasi udah bisa kita kasih nutrisi. Nah, kalau tadi di persemaian masih air biasa, nanti selanjutnya bisa kita kasih nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sehabis ini tentang instalasi dan tentang pemeliharaan nanti akan lebih jelasnya teman-teman dijelasin sama rekan saya Pak Fikri Noval terkait sama instalasi apa sih yang cocok nanti buat di rumah masing-masing dan proses pemeliharaan untuk tanaman hidroponik kita. Gitu ya. Oke, Pak Fikri, halo. Hadir, Oke, siap. suara saya jelas. Oke, jelas, Pak Fikri. Oke, boleh. Next, Mas Hendrik. Mas. Oke, sehabis ini saya serahkan waktu dan layar ke Pak Fikri Mangga. Dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Zepri. Nah, Pak Zepri ini adalah guru saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nih, Alhamdulillah hadir 54 peserta ya.
yang tadi saya melihat dari banyak kota, dari mana saja, alhamdulillah semuanya berkumpul di sini dengan satu tujuan, pasti ingin ada yang ingin mengenal apa itu hidroponik, atau ada juga yang ingin meningkatkan kemampuan dan sudah mencoba menanam. Boleh nggak teman-teman semua di chat ya, siapa di sini yang tadi saya bilang kategori orang yang ingin baru mengenal apa itu hidroponik? Coba eh, ketik angka yang baru mau mengenal, ketik angka 1 yang baru mau tahu nih hari ini. Terus yang sudah pernah menanam atau mencoba dan ingin lebih mendalami, ketik angka 2. Nah, coba. Nah, terus yang sudah mendalami, sudah berhasil, yang sudah berhasil panen, siapa ya? Ada nggak di sini ya, teman-teman yang sudah berhasil panen hasilnya bagus, tapi di sini ingin meningkatkan level lebih lagi ke level usaha. Siapa ada nggak yang mau level usaha? Nah, jadi biar biar saya tahu eh, pesertanya siapa. Jadi apa yang disampaikan saya ingin pas siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini teman-teman semua tidak tidak sia-sia, benar-benar bermanfaat sekali ilmu yang disampaikan oleh Pak Zepri dan saya pada pagi hari ini. Baik ya. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Fikri Noval. Saya tinggal di Bekasi, jadi yang orang Bekasi boleh nanti catat nomor saya. Sebenarnya bukan orang Bekasi saja ya, siapa saja yang ada di hari ini. Kalau mau konsultasi, mau nanya-nanya silakan, monggo monggo silakan ya. Nah, di sini saya ingin sedikit cerita. Ini mudah-mudahan. Jadi saya dari tadi berpikir, saya dari kemarin diskusi sama Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, kita punya waktu berapa lama? Nggak banyak-banyak, Pak Fikri, sebentar. Ya paling maksimal dengan pertanyaan berapa jam, Pak Jeffrey? 2 jam. Berapa berapa Ya, berapa 2 lama? jam sampai Ya, jam 12. 1 jam setengah lah. Ya, sebelum sampai jam 12. Nah, saya berpikir di waktu yang singkat ini, karena Pak Jaypri aja kalau ngajar itu 7 hari loh, bisa sampai dengan 140 jam. Saya kalau ngajar juga minimal-minimal 4 hari. Nah, ini 2 jam mau ngajar apa gitu kan? 2 jam mau ngajar apa? Nah, jadi cuma satu kata yang saya ingin ambil pada siang hari ini, yaitu apa? Provokasi. Nah, saya hanya berpikir gimana caranya saya harus harus bisa memprovokasi teman-teman yang hadir di sini untuk mau mencoba dan melakukan. Kenapa? Karena hidroponik ini adalah satu keahlian. Nah, kabar baiknya, segala sesuatu yang namanya ahli, ya ahli skill ya, itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi tidak ada yang namanya bakat apa segala macam. Waduh Pak, saya contohnya ada orang bakatnya bakat masak. Saya nggak bisa masak, Pak. Apa buktinya masak? Saya masak air aja gosong, contohnya ya, gitu ya. Ada nggak di sini yang masak air merah, masak air aja gosong? Wah, saya Pak, seperti tangan saya tangan pembunuh, Pak. Apa saja yang saya pegang mati, saya nanam apa saja mati, contohnya. Ya, teman-teman nggak perlu berpikir seperti itu, ya. Nah, sedikit saya menyampaikan dulu background saya, cerita dulu kenapa saya kenal hidroponik. Saya kenal hidroponik itu tahun 2018. Saat itu tujuan saya kenal hidroponik karena saya ingin kebetulan tinggal di satu komplek yang 50% banyak pensiunan orang-orang tua. Akhirnya saya coba deh, saya belajar hidroponik karena saya berpikir hidroponik ini bagus untuk memberdayakan orang-orang tua ini gitu loh. Nah, alhamdulillah karena niatan ingin belajar buat mengajar, akhirnya saya otodidak. Kenapa? Belajar, mengajar. Di situ saya jadi pelajaran. Ada pelajarannya apa? Ternyata belajar yang paling cepat adalah di saat kita niatnya mau ngajar. Nah, itu aja. Belajar untuk ngajar, akhirnya cepat. Nah, alhamdulillah tahun 2018 saya kenal hidroponik. Saya langsung buat instalasi hidroponik di pagar rumah. Bayangin aja, saya nggak punya, tinggal di Bekasi gitu ya, tinggal di Bekasi, lahan tidak ada. Saya mikir nanam di mana nih? Ya udahlah di depan pagar aja deh. Nah, di pagar rumah saya. Nah, pas di pagar rumah, alhamdulillah ya Allah mudahkan berhasil. Jadi bayangkan di depan di dalam komplek ada pohon sayur di pagar rumah. Wah ya, orang-orang jadi tontonan dong. Setiap orang lewat saya provokasi. Tuh teman-teman, provokasi aja udah. Provokasinya apa? Mau belajar nggak? Mau belajar nggak? Mau belajar nggak? Alhamdulillah akhirnya 1 bulan kemudian terlaksanalah pembelajaran yang diajarkan oleh orang yang baru belajar hidroponik 1 bulan. Dan alhamdulillah, nah singkat ceritanya, itu tahun 2018. Tahun 2019, kompleks saya juara sebekasi, yaitu juara kampung hidroponik. Bayangkan. Namanya kampung berarti apa coba? Berarti sudah banyak, ada 40 petani. Tahun 2020, kompleks saya 1 bulan menghasilkan 1 ton sayur, bayangkan saja.
ada uang 25 juta berputar di masyarakat. Nah, tuh ada uang 25 juta berputar di masyarakat. Jadi sayur-sayur tersebut ditanam skala rumahan tetapi dibeli. Makanya kenapa akhirnya saya dapat moto di situ. Motonya yaitu hidroponik adalah menanam sayur berkualitas di lahan terbatas. Nah, itu. Nah, jadi menanam sayur berkualitas di lahan terbatas, jadi artinya kita bisa menanam sayur berkualitas walaupun kita hanya punya tanah ya segitu-gitunya. Jadi jangan jangan membayangkan wah tanaman ini ditanam di Lembang pasti lebih bagus. Iya, memang cuaca menentukan, tetapi dengan hidroponik itu semuanya bisa dilakukan. Nah, itu teman-teman. Nah, akhirnya alhamdulillah tahun 2023 kalau nggak salah, akhirnya saya belajar lagi menimba ilmu lagi sama ahli pertanian beneran yaitu Pak Jepri tahun 2023. Hampir 1 bulan saya di sana di Lembang ya di Cikole. Saya belajar dari Pak Zepri dan alhamdulillah makanya kenapa di portofolio saya adalah praktisi hidroponik, saya adalah founder dari JS Hidroponik, ya JS itu Jaka Sampurna Hidroponik yang ada di Bekasi dan saya juga sebagai salah satu pengajar eksternal yang ada di BPPV Bandung Barat. Ya, jadi sebenarnya bukannya ngajar tapi in sharing saja. Nah itu teman-teman semua. Dan background saya bukan pertanian, tapi background saya adalah teknik. Saya lulusan STM, saya kuliah di ilmu komunikasi, jadi tidak ada background pertanian. Tujuan saya menceritakan ini adalah apapun latar belakang Anda, semuanya bisa nanam. Nah itu ya. Baik, lanjut. Nah sekarang teman-teman semua tadi kan sudah saya tanya, di sini siapa orang-orang yang sudah pernah menanam? Siapa orang-orang yang sudah apa yang ingin mengenal hidroponik? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zepri dengan ilmu dasarnya bahwa menanam itu dimulai dari seperti bayi ya tadi ya dengan dari benih yang disemai, setelah disemai nanti eh, muncul yang namanya bibit. Nah itu jadi dari benih disemai akhirnya jadi bibit sampai dengan ketemu daun sejati yaitu daun ketiga, keempat dan seterusnya. Nah kalau sudah kalau sudah itu terjadi ya biasanya semaian itu tergantung tanamannya. Biasanya rata-rata ada yang 2 minggu baru ketemu daun sejati, ada yang 1 minggu ketemu daun sejati. Tapi prinsipnya adalah setelah berhasil menyemai, lalu kita sekarang masuk ke tahap berikutnya yaitu menanam. Nah, untuk menanam hidroponik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Zepri ya, jadi bedanya adalah di kebun. Nah, bedanya menanam hidroponik dengan menanam di konvensional, saya katakan konvensional ya kalau di tanah ya. Kalau di tanah itu kan media tanamnya adalah tanah. Nah, tapi ada satu, tadi Pak Zepri juga tadi sudah menyampaikan tadi ya, kalau nggak salah, bahwa teman-teman semua ini harus paham dulu apa kebutuhan tanaman. Jadi kebutuhan tanaman ini, ya kebutuhan dasar tanaman ini boleh dicatat. Ya teman-teman semua boleh dicatat. Kebutuhan dasar tanaman itu yang pertama adalah air. Yang kedua adalah matahari, yang ketiga nutrisi, ya plus. Nah, ada tambahan nih, plus yang berikutnya adalah oksigen dan yang berikutnya lagi yang kelima adalah kasih sayang. Nah, itu teman-teman semua. Nah, jadi ini penting. Jadi teman-teman semua harus paham dulu bahwa tanaman tadi kebutuhannya apa? Air, matahari, nutrisi. Coba teman-teman bantu ketik apa kebutuhan tanaman tadi yang saya sebutkan. Air, matahari, nutrisi. Coba diketik ya. Nah, ditambah plus apalagi oksigen dan kasih sayang. Nah, teman-teman bisa mensimulasikan kalau tanaman tidak ada air, tanaman dapat air sama dapat nutrisi tapi nggak dapat matahari, apa yang terjadi? Bentuknya seperti apa? Tanaman dapat matahari, dapat nutrisi tapi nggak dapat air, jadinya seperti apa? Nah, jadi 3 unsur ini tidak boleh dilepas. Nah, ini prinsip dasar. Teman-teman harus paham dulu, ini prinsip dasar. Kenapa saya katakan ini prinsip dasar? Jadi teman-teman mau nanam di mana saja dengan menggunakan apa saja, media tanam apa sistemnya seperti apa saja, pokoknya 3 unsur ini harus ada. Nah, makanya kenapa di sini ada contoh-contoh instalasi atau kebun yang direkomendasikan dalam berhidroponik. Yang pertama adalah kebun dengan sistem wick. Nah, wick system. Nah, ini yang kebun paling sederhana. Jadi hidroponik wick system ini adalah salah satu sistem hidroponik yang paling sederhana dengan menggunakan sumbu wick sebagai bantuan untuk menaikkan nutrisi tanaman. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, nanti
Nah, untuk week system ini karena ini sederhana, jadi di belakang di akhir kelas ini nanti saya akan memberikan tugas ya. Izin Pak Jep ya, saya mau ngasih tugas nih buat teman-teman semuanya. Jadi tugas di rumah memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah untuk dijadikan kebun. Nah, itu ya. Nah, kalau yang belum punya benih harus ya udah silakan beli aja di toko apa di toko online ya. Di toko online baik yang hijau, oranye semuanya ada, beli benih. Jadi teman-teman harus melakukan. Nah, next ya. Nah, jadi kalau maaf, kalau yang sistem week ini adalah tadi tuh ya bisa memanfaatkan tadi lah tuh ya. Jadi gambarnya itu adalah tanaman ditaruh. Nah, biasanya memanfaatkan botol bekas. Nih botol bekas nih saya sudah siapkan nih. Ini contohnya ya. Ini botol bekas yang dipotong nanti apa di contoh nih ya. Botol bekas dipotong begini aja nih kalau week system nih. Botol bekas dipotong. Nih contoh nih. Ini saya udah siapkan nih. Nih, botol bekas dipotong begini saja, lihat ya. Kelihatan ya, botol bekas yang dipotong. Nah, nih, kalau sudah dipotong, nah, udah tinggal begini saja tuh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, tuh, ini botol bekas nih yang sudah dipotong, saya potong. Nah, terus sumbunya menggunakan apa? Sumbunya ada, kalau yang dijual di online itu ada kain flanel. Kalau tidak ada kain flanel, teman-teman bisa memanfaatkan sahabat apa saja. Barang bekas, contohnya ya baju bekas, kaos-kaos yang sudah tidak terpakai, anduk-anduk yang mau ganti, gitu ya. Itu bisa digunakan. Fungsinya buat apa? Ya buat fungsinya adalah buat apa namanya? Buat menaikkan matahari, menaikkan nutrisi air ke rockwool tadi. Next, boleh next slide. Nah, yang kedua, nah ini agak sudah levelnya sudah level lebih serius. Kalau tadi kan level hobi ya. Sekarang ini sudah level lebih serius. Jadi kalau yang tadi yang sistem week tadi sumbu tadi ya, jadi sumbu tadi itu bisa dikatakan adalah teman-teman nanti bisa gantung-gantungin di pagar dan segala macam. Nah, kalau yang rakit apung ini sudah lebih serius. Jadi hidroponik rakit apung ini adalah salah satu sistem di mana akar tanamannya itu terendam menggunakan media cair. Perbedaan dengan stem wick adalah tidak pakai sumbu, ya, dan akar tanaman langsung mengenal larutan nutrisi dan memakai tambahan mesin aerator. Simulasinya begini deh, simulasinya. Simulasi seperti teman-teman tahu ya, contohnya teman-teman itu punya kolam ikan. Nah, kolam ikan ya, tahu ya. Nah, kolam ikan atasnya dikasih styrofoam, deh itu aja deh. Kolam ikan atasnya diberikan styrofoam. Nah, terus pada saat di styrofoam itu diberikan lubang-lubang dengan jarak 10 cm, 15 cm, atau 20 cm tergantung jenis tanamannya. Dikasih lubang-lubangnya tidak besar-besar, lubang-lubangnya ya mungkin lubang-lubangnya setutup setutup botol aqua deh, lubang-lubangnya sebesar itu. Itu pun lebih kecil dikit lagi. Nah, nanti tanaman dengan rock wool yang tadi Pak Zep tadi ya nyamainya dengan rock woolnya itu langsung ditancapkan di situ. Nah, jadi akhirnya ditancapkan di situ rock woolnya sampai menyentuh menyentuh apa? Menyentuh air. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan sumbu. Nah, kalau yang wick tadi kan menggunakan sumbu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi di sini kebayang ya. Nah, ini sistem rakit apung. Nah, keuntungan dari rakit apung ini adalah ini lebih bisa dibilang lebih air lebih adem ya. Kayaknya banyak ya banyak apa airnya lebih banyak, lebih adem dan ini lebih ngirit air juga. Kenapa? Karena airnya itu memang sekaligus besar. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah pada saat instalasinya itu mungkin kurang bagus secara kerapatannya, bocor, nah ini udah selesai. Jadi akhirnya malah apa? Kalau bocor ini berarti apa? Pemeliharaannya harus benar-benar lebih dilihat. Karena banyak sekali instalasi-instalasi rakit apung ini banyak sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena bocor dan tidak bisa benerin. Contohnya seperti itu. Yang kedua, eh, bisa menjadi kalau tidak rapat ya bisa menjadi jentik nyamuk, tempat jentik nyamuk. Nah, ini juga hati-hati. Ya, kekurangan oh ya, kekurangan sistem WIC tadi juga sama. Nah, jadi kenapa di bawahnya itu harus diberikan aerator? Aerator tujuannya buat apa? Biar air terus muter terus, gitu ya. Oke, lanjut next. Nah, ini sistem DFT. Mungkin saya tambahkan ya, sistem DFT dan sistem NFT. Ya, ada dua sistem DFT atau NFT. Sistem DFT dan NFT ini lebih sering digunakan
eh, di rumahan ya. Karena apa? Karena tempatnya bisa dibentuk di mana-mana saja. Contohnya seperti saya. Saya instalasi pertama kebun hidroponik pertama saya yaitu DFT dan saya pasang di pagar rumah, di depan pagar rumah. Nah itu, contoh seperti itu. Kalau nggak mungkin rakit apung, karena rakit apung itu membutuhkan lahan. Bisa jadi ukurannya 2 meter kali 4, kalau rakit apung itu segala macam. Nah, tapi kalau seandainya DFT atau NFT ini bisa, yang mini-mini juga bisa, tergantung kita kebutuhannya lahannya berapa besar di rumah itu ya. Nah, DFT ini adalah salah satu sistem hidroponik yang memanfaatkan aliran nutrisi agak tebal dan akar terendam nutrisi layaknya rakit apung. Jadi, nah kalau bedanya kalau DFT ini agak tebal aliran aliran airnya, kalau NFT tipis aliran airnya. Nah itu. Nah jadi ini modelnya sama seperti apa? Model sama seperti akuarium deh. Nah contohnya akuarium, teman-teman tahu akuarium ya? Akuarium itu kan siapa di sini yang sudah pernah piara ikan di akuarium? Nah, kalau kebayang akuarium yang dikasih air, airnya kan terus ngalir tuh ya. Airnya terus disedot, ngalir ke atas, terus langsung disedot lagi ke bawah, ngucur ke bawah, disedot lagi ke atas, terus seperti itu. Nah, sistem ra- eh, sistem kebun hidroponik NFT atau DFT itu adalah sistemnya seperti itu teman-teman semua. Ya, sistemnya seperti itu. Jadi air teman-teman bisa melihat di bawah itu ada penampungan air. Nah itu ya, di bawah itu ada penampungan air seperti tandon gitu ya, seperti tandon atau bak lah ya. Nah, bak yang di atasnya itu ada pipa ya. Bak yang di atasnya ada pipa. Hmm. Bak yang di atasnya ada pipa. Nah, sebentar ya teman-teman semuanya. Sebentar, ada ini. Nah, oke ya. Jadi teman-teman bisa melihat, jadi ada bak di bawahnya itu bak penampungan air, di atasnya itu pipa. Contohnya pipanya entah ada berapa lubang. Nah, biasanya pipa-pipa ini eh, itu tanaman ditaruhnya di situ. Dan jarak lubang itu ada berbagai variasi. Ada yang 10 cm antar lubang, ada yang 15 cm, ada yang 20 cm. Kok beda-beda Pak Fikri? Ya, tergantung kita nanamnya apa. Nah, tergantung nanamnya apa. Contohnya kalau kita menanamnya selada, selada itu bagusnya jarak lubangnya 20 cm. Karena selada itu pertumbuhannya ke samping bukan ke atas. Tapi kalau kita kebunnya khusus buat kebun kangkung. Nah, kalau kebun kangkung itu 10 cm cukup. Kenapa? Karena kangkung itu pertumbuhannya ke atas bukan ke samping. Nah, kalau sawi itu kan ke atas tapi juga nyamping gitu kan. Nah, sawi itu standarnya 15 cm. Itu teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Ada pot-pot itu ada contoh jarak lubang. Nah, itu ya. Nah, di sebelah kirinya, di gambar yang sebelah kirinya itu contoh penampakan dari samping, dari depan. Kalau yang ini kita nih yang ada baknya itu dari samping, ini dari depan. Nah, jadi yang kalau DFT maupun NFT ini itu tadi yang saya katakan, pipa yang ada pot-pot, netpot gitu ya. Nah, ini netpot nih, ini adalah pot khusus buat mana ya? Nah, aduh, nggak kelihatan. Nah, teman-teman nanti browsing aja deh. Browsing aja netpot hidroponik. Nah, itu ya, netpot hidroponik itu netpot tadi sempat ada gambarnya netpot tuh dari yang tadi materinya Pak Zepri ya. Netpot hidroponik adalah untuk menanam ya, menanam jadi naro itu ya, taruh tadi ya semayan yang sudah bibit yang sudah ada daun sejatinya, daun keempat, daun kelima, masukkan saja nanti langsung dimasukkan ke pipanya. Nanti airnya mengalir dan biasanya instalasi ini dengan kemiringan 5 sampai 10 cm deh. Nah, tujuannya kemiringan apa? Jadi yang penting itu airnya naik ke atas ya melalui nepel ya biasanya pakai pakai selang selang ukuran 7 ataupun 5 bisa. Ya ataupun apapun lah. Ya teman-teman bisa berkreasi sendiri. Prinsipnya apa? Prinsipnya tadi ya. Kenapa saya katakan tadi? Teman-teman harus tahu kebutuhan dasar tanaman. Air, nutrisi, matahari. Nah itu. Jadi
Teman-teman silakan mau menggunakan apa saja metodenya, silakan berimprovisasi. Kalau seandainya takut daripada coba-coba, ya tiru saja apa yang sudah ada. Nah, contohnya seperti yang lihat dari gambar ini, air dinaikkan ke atas menggunakan pompa, lalu turun lagi menggunakan gravitasi, ya gravitasi bumi dengan kemiringan 5 sampai 10 cm, terus langsung turun lagi ke bawah ke tandon. Terus seperti itu. Nah, terus airnya nanti habis nggak? Habis, tapi habisnya air nutrisi yang ada di tandon ini tergantung beberapa hal. Yang pertama dari sinar matahari, penguapan. Yang kedua tergantung dari tanaman itu sendiri. Kalau tanamannya belum terlalu besar, ya tanamannya belum terlalu besar, biasanya seminggu sekali baru ngisi air. Tapi kalau tanamannya sudah besar-besar, wah itu bisa boros. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih besar, apa lebih banyak airnya. Ya, next slide. Next slide-nya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah saya sebenarnya instalasi hidroponik itu banyak macamnya. Tapi saya kenalkan tiga dulu saja itu. Yang pertama adalah wick, ya sistem wick, ya sistem sumbu. Yang kedua adalah sistem rakit apung. Dan yang ketiga adalah sistem NFT dan DFT. Nah, ini saja sudah cukup sebenarnya, sudah bagus banget. Tapi kalau skala hobi untuk pertama, nanti teman-teman semua kita akan mencoba untuk yang sistem week ya, sistem week. Oke, nah sekarang berikutnya kalau sudah ditanam, tadi Pak Jepri sudah mengajarkan bagaimana caranya menyemai, apa saja apa namanya media-media yang dibutuhkan. Nah teman-teman semua harus paham. Oh ya, ada kemarin sempat saya waktu Kak, wadahnya boleh nggak kalau dikasih ikan? Wadahnya, oh dikasih ikan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau mau dikasih ikan. Tapi, nah itu nanti ada lagi metode namanya metode eh, bi- bisa itu namanya, itu dijawab tuh. Ya bisa itu namanya aquaponik. Benar. Metode aquaponik. Aquaponik itu adalah bawahnya kolamnya itu dikasih ikan, lalu memanfaatkan air itu ke atas. Nah, tapi ada tapinya nih, ya. Untuk jenis-jenis tanaman yang bisa dengan aquaponik, tidak semuanya jenis tanaman bisa dengan aquaponik. Air kotoran ikan nggak bisa. Nggak semuanya tanaman bisa. Yang hanya bisa itu hanya kangkung saja. Karena kangkung itu sebenarnya tidak membutuhkan nutrisi yang wah, ya. Tapi kalau Anda atau teman-teman semua ingin nanam selada, ingin nanam tanaman-tanaman yang mungkin sawi ya, sawi pun pertumbuhannya kalau seandainya hanya seandainya hanya dengan nutrisi kotoran ikan itu tidak cukup. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi eh, dalam hal ini satu lagi tadi ya, teman-teman semua, kebutuhan tanaman apa? Yang pertama air, matahari, dan nutrisi. Jadi nutrisi itu harus cukup sesuai dengan kebutuhan. Makanya kenapa salah satunya Bapak Presiden Prabowo itu apa coba? Menggalakkan program makan gratis MBG ya. Biar apa? Biar tidak ada lagi di Indonesia ini stunting gitu kan ya. Nah itu contohnya seperti itu. Tanaman juga sama, jadi jangan sampai teman-teman semua ya kita kita miara ikan, air ikannya dijadikan buat nutrisi. Itu bisa, tapi hanya tanaman tertentu. Pengalaman saya hanya kangkung, tapi kalau buat tanaman yang lain nanti stunting, ya nggak bisa, nggak cukup, nutrisinya nggak cukup. Nah tentang nutrisi nanti panjang lagi tuh materinya nanti ya. Yang penting teman-teman semua nanti kalau seandainya membutuhkan nutrisi apa saja, teman-teman semua bisa kok mencari di toko online juga bisa ada nutrisi hidroponik. Nah, biasanya apa namanya? A, B, mix. Nah, itu. Nah, jadi sedikit-sedikit mengulas tentang nutrisi. Nutrisi itu kebutuhan tanaman itu ada kebutuhan makro. Pak Jem, nggak apa-apa ya? Kita sedikit nutrisi nggak apa-apa ya? Oke, biar teman-teman jadi nggak penasaran, takutnya nggak bisa tidur. Apakah tinggi rendah kemiringan dari instalasi berpengaruh terhadap tanaman? Bagaimana cara mengatasi suhu air yang terlalu tinggi jika menggunakan wadah instalasi yang tidak? Bagaimana cara? Nah, saya jawab-jawab satu-satu dulu ya. Oke, apakah tinggi rendahnya kemiringan instalasi berpengaruh terhadap tanaman? Berpengaruh. Nah, makanya kenapa saya bilang 5 sampai 10 cm saja, jangan terlalu miring. Kalau terlalu miring, gimana sih? Nanti kasihan.
tanamannya tetap sih basah-basah juga, tetap tetap aja, tapi 5 sampai 10 cm yang aman ya. Oke, bagaimana cara mengatasi suhu air yang terlalu panas kali ya, terlalu panas jika menggunakan wadah instalasi yang tidak ditanam. Nah, ini penting juga karena ini pertanyaan bagus ya. Karena air yang panas itu mempengaruhi kualitas tanaman ya. Air yang panas mempengaruhi kualitas tanaman. Saya punya cerita ya, di satu contoh. Ceritanya saya tiba-tiba ditelepon sama teman saya yang ada di daerah Kemayoran, Jakarta Utara. Tahu ya Kemayoran ya? Kemayoran itu di Jakarta Utara. Itu kan daerah panas banget ya. Terus dia punya kebun di lantai 4, di rooftop. Bayangin aja. Udah di Jakarta Utara di rooftop. Pas saya masuk ke kebun dia mau tahu nggak? Dia itu nanam selada sama seperti di gambar. Dia nanam selada, nanam dia nanam butterhead. Kata saya kok bisa gitu loh. Kok bisa bisa maksudnya dia dapat tanaman yang bagus. Wah, dia ketawa-tawa saja. Hahaha gitu. Kok bisa? Namanya Pak Hendra. Pak Hendra kok bisa, Pak? Dia ketawa-tawa saja. Akhirnya nemuin jawab. Dia ngasih tahu kunci jawabannya. Pak Fikri, coba Pak Fikri pegang airnya. Pas saya pegang airnya, mau tau nggak airnya apa? Airnya adem. Bukannya air seperti air Jakarta, tapi airnya dingin. Adem gitu. Hah, kok bisa airnya adem? Mau tau nggak dikasih apa sama dia? Itu dia menggunakan rakit apung ya, rakit apung. Jadi outdoor AC sama dia dimasukkan ke situ. Outdoor AC, bayangin aja. Outdoor AC dimasukkan ke situ. Dia tidak lagi masalah dengan biaya karena dia dia melihat yang wah gitu aja seneng banget dia. Nah, itu namanya hobi-hobi kan nggak tidak menentukan biaya, biaya berapa saja dihajar sama dia. Outdoor AC dimasukkan ke situ berarti apa? Biaya listriknya kan tinggi kan? Dia nggak peduli. Orang dia pengusaha dengan usaha yang sudah berhasil gitu ya. Nah, itu contoh. Ini untuk menjawab suhu air itu penting. Nah, makanya kenapa tanaman kalau siang-siang itu kalau teman-teman tahu yang sudah pernah nanam, kenapa kalau siang-siang itu tanamannya bobo siang kita sebutnya. Kenapa? Karena itu untuk apa? Untuk penyesuaian suhu tanam apa suhu air tadi salah satunya dampaknya. Untuk nutrisi bisakah menggunakan pupuk organik? Bisa. Sebenarnya gini loh, kebutuhan tanaman apa sih nutrisinya mikro sama makronya? N, P, K, terus apa lagi? ZA, pokoknya banyak, pokoknya kebutuhan mikro sama makro. Nah, teman-teman semua tadi tuh ya dengan menggunakan pupuk organik, kira-kira pupuk organik tersebut ya secara unsurnya sesuai nggak yang dibutuhkan oleh tanaman? Kalau sesuai itu bisa. Pak, kalau microgreen perawatannya seperti apa? Karena mengingat lagi tren saat ini untuk kebutuhan. Oke, nah ini microgreen keren lagi. Microgreen itu sebenarnya, microgreen itu tadi Pak Zebri sudah sudah mengajarkan tentang menyemai. Microgreen itu adalah semayan yang menjadi bibit seminggu gitu ya, seminggu atau 2 minggu, terus dipotong. Nah itu udah semayan itu. Jadi harusnya semayan itu ditanam. Nah, microgreen itu semayan itu tidak ditanam, tapi itu langsung dikonsumsi. Secara nutrisi besar nggak? Oh, besar banget. Contohnya biasanya microgreen itu yang gampang-gampang aja deh. Semayan bayam contohnya. Nah, semayan bayam itu dibiarkan umurnya sampai dengan 2 minggu, terus dipotong. Setelah dipotong, nah itu jadi topping salad. Contohnya tuh semayan bayam tuh. Ya, baby spinach. Nah, itu kalau sudah namanya baby spinach itu harganya udah beda, berubah harganya langsung. Bukan pakai rupiah, dolar namanya, gitu ya. Jika daunnya warna kuning itu disebabkan kekurangan apa dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Daun warna kuning, Pak Jepri, unsur daun itu, unsur unsur nutrisi daun apa Pak Jepri? Nah, biasanya K ya, kurang K. Ya, K-nya bisa ditambahkan. Nah, makanya itu tadi komposisinya pun macam-macam. Teman-teman semua bisa tanya tanya ke AI ke apa coba tanya ke Google semuanya bisa ditanyakan ya tentang nutrisi berapa takaran nutrisi untuk tanaman. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut kepada pemeliharaan. Sebenarnya apa yang ditanyakan sama teman-teman semua ini adalah, nah tuh, daun
menguning atau klorosis itu salah satunya kekurangan N unsur penting untuk daun. Nah, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi mikro sama unsur mikro sama makronya harus imbang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sekarang masuk ke tahapan pemeliharaan. Pak Zepri tadi sudah mengajarkan bagaimana cara menyemai, ya. Nah, setelah menyemai, terus tadi dengan instalasi hidroponik kita menanam. Nah, sekarang masuk ke dalam tahapan pemeliharaan. Next slide-nya. Nah, proses pemeliharaan. Nah, jadi proses pemeliharaan ini adalah menjaga, tujuannya adalah menjaga kondisi tanaman agar tetap segar, nggak layu, aman dari serangan organisme atau pengganggu tanaman. Nah, itu ya. Jadi bisa dibilang begini, memulai ya, menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, itu adalah satu hal yang luar biasa. Menciptakan itu berarti apa? Ya menyemai itu. Tadi Pak Jepri mengajarkan cara menyemai, menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, mempertahankan apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah dimulai, itu adalah hal yang berbeda. Nah, itu. Nah, jadi memelihara itulah mempertahankan teman-teman semua, mempertahankan agar tanaman ini sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, setelah mempertahankan lalu apa? Mengembangkan nantinya, ya. Next. Nah, ini yang pertama adalah kalau kita dengan instalasi ya, pembelian instalasi tadi, saya contohkan tadi instalasi 3 ya. Instalasi apa tadi yang namanya sistem WIC. Yang kedua adalah rakit apung dan yang ketiga adalah DFT, NFT. Biasanya pemeliharaan kalau sistem WIC itu dengan cara apa? Dengan airnya dikocok-kocok teman-teman semua. Kenapa? Tujuannya biar apa? Biar nutrisi yang larut ya, itu nutrisinya bercampur lagi dengan air semuanya. Jadi karena air nutrisi itu nanti bisa menjadi larut, bisa menjadi pengendapan ke bawah. Ya, di bawah saja. Makanya kenapa kadang orang-orang yang menggunakan sistem WIC dengan menggunakan bak styrofoam contohnya ya, atau apapun itu memanfaatkan bekas buah, styrofoam buah dan segala macamnya, biasanya dikasih ikan. Ikan-ikan apa saja yang aman, contoh ikan cupang, ikan gapi. Untuk apa tujuannya? Untuk nutrisi-nutrisi yang mengendap di bawah itu bisa bercampur lagi dengan air dengan baik. Nah, itu kalau sistem WIC ya. Dan yang berikutnya juga untuk menjaga ikan itu untuk menjaga jentik-jentik nyamuk ya. Nah, yang kedua adalah sistem rakit apung. Cara perawatan rakit apung gimana? Yaitu dicek kebocorannya bagaimana. Jangan sampai dengan adanya bocor itu target ya kan sayang nutrisinya ya, kebocoran. Terus eh, kalau rakit apung tidak ada input ya, input air tidak ada, ya udah paling kebocoran saja. Dan dicek jumlah nutrisinya apa sudah sesuai belum. Dicek suhu airnya bagaimana. Nah, itu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah sistem eh, DFT atau NFT. Nah, DFT atau NFT ini kan ada selang yang ke atas. Nah, itu juga diperiksa apakah selangnya mampet. Jadi jangan sampai karena kita lalai dalam memeriksa, akhirnya ada dua lajur pipa yang tidak teraliri air, akhirnya mati. Contohnya kan sayang seperti itu. Atau kita tidak mengecek kebun sampai dengan 2 hari, ternyata airnya karena banyak kotoran airnya kotoran tersebut membuat pompanya mampet contohnya. Akhirnya pompanya mati, akhirnya ya sudah selesai. Selesai apa? Kebunnya mati semua jadinya, jadi keripik jadinya. Kalau ada nanam pakcoy ya keripik pakcoy gitu ya, kering semuanya. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang seperti itu harus apa namanya diperhatikan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Jeb ya. Ya, nanti Pak Jeb bisa bantu ngetik. Jumlah nutrisi yang bagus itu bagaimana? Nah, ini jumlah nutrisi nanti ada tabelnya tersendiri. Tergantung kita menanamnya jenis tanaman apa. Jenis tanaman itu menentukan besarannya nutrisi yang diberikan. Tapi prinsipnya AB itu harus kebutuhan nutrisi baik mikro maupun makronya itu harus terpenuhi. Ya, oke, next. Pemeliharaan apa next slide-nya? Oke, nah ini ya. Jadi yang berikutnya juga adalah tandon air. Ya, tandon air ini juga harus selalu diperiksa. Ya, tandon air ini kalau untuk yang DFT, NFT. Kalau yang mana yang rakit apung juga sama, debit airnya juga diperiksa.
Kalau yang weak juga harus diperiksa. Nah, kenapa? Karena salah satu eh, untuk sistem weak itu ya, sistem weak nih. Biasanya ini kan kalau botol botol aqua nih ya, botol aqua ini kan bening. Biasanya ditutup dulu pakai apa? Pakai plastik warna hitam atau ada lagi saya pernah melihat di komplek yang dicat gelap, dicat ya, itu contohnya buat apa? Biar tidak banyak lumut gitu ya. Jadi kalau kalau bening seperti ini digantung dengan matahari udah pasti isinya lumut, nanti lumutan semuanya. Nah, biar tidak lumut akhirnya ditutup. Nah, karena ditutup jadi kan kita tidak tahu bagaimana di dalamnya. Nah, salah satu pemeliharaan itu kalau yang sistemik itu adalah kita apa? Kita ngecek airnya masih ada atau tidak. Kalau air tidak sudah habis karena entah penguapan atau diserap oleh akar tanaman, ya sudah ditambahkan lagi. Begitu juga dengan instalasi yang rakit apung maupun yang DFT dan NFT. Kalau yang DFT dan NFT itu biasanya diceknya bukan di instalasinya tapi di tandon. Tandonnya habis atau tidak. Nah, gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau biasanya kalau tanaman yang masih umurnya 1 sampai 2 minggu paling ya kita nambah nambah air tandon sepekan sekali. Tapi kalau sudah waktunya mau panen, pekan panen gitu ya, pekan panen ya sudah, akhirnya bisa jadi seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Jadi menjaga kondisi air itu adalah untuk mengecek suhu, unsur haranya atau ingat ya, harus menggunakan alat untuk mengukur mengukur nutrisi yang ada di dalam air. Nama alatnya namanya TDS namanya ya. TDS meter atau TDS namanya ini untuk mengukur ppm air ya. Part partikel-partikel yang ada di dalam air. Oke, next. Nah, panen. Nah, udah panen aja nih ya. Nah, jadi akhirnya pada saat kita sudah menanam ya dari mulai nyemai, menanam, lalu kita panen. Nah, pada saat kita sudah panen ini berarti otomatis ini adalah hasil dari pekerjaan kita, gitu ya. Jadi bisa dibilang eh, panen ini treatmentnya berbeda-beda sendiri. Yang penting itu, nah ini ada satu hal nih, ada satu hal. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya boleh ya teman-teman diketik, diketik ya. Ini pembelajaran diketik. Saya kalau umpama ditanya, Pak Fikri, apa perbedaan antara eh, hidroponikers yang skala hobi sama skala produksi? Nah ini perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau yang skala hobi, ya kita bisa melihat nih ya. Jadi ada 5K yang harus diperhatikan dalam kita menanam sayuran hidroponik. 5K. Boleh ketik bantu saya tulis 5K. K yang pertama adalah kualitas. K yang kedua adalah kuantitas. K yang ketiga adalah kontinuitas. K yang keempat adalah komitmen dan K yang kelima adalah keuangan. Ya, boleh teman-teman dibantu ketik ya, ketik dicatat biar teman-teman ingat ya. Ada 5K dalam kita menanam sayuran. Yang pertama adalah kualitas, kuantitas, kontinuitas, komitmen, dan keuangan. Itu ya. Oke. Nah, contoh, apa perbedaan antara hobi dengan ini kan bicara tentang hasil panen dong. Hasil panen itulah bukti treatment kita semasa kita merawat tanaman tersebut. Kak, yang pertama bicara kualitas. Ini perbedaannya. Kalau hobi, contohnya gini, si A sama si B. A adalah hobi, B adalah produksi. Si A, contohnya Agus sama Budi deh, ya. Agus adalah pehobi, Budi adalah produksi. Agus ngomong, Pak Fikri, sayuran saya bagus nggak Pak Fikri menurut Pak Fikri? Nah, berarti kalau bicara bagus, si Agus ini nanya, Pak Fikri, kualitas tanaman saya gimana? Kembali lagi saya akan bertanya, menurut kamu suka nggak dengan hasil tanaman kamu? Itu kalau hobi. Jawabannya dia adalah, ya suka Pak, lihat tuh Pak, besar-besar Pak.
Saya suka banget dulu Pak Fikri. Saya berhasil menanam pakcoy, bobotnya bagus banget Pak. Nah, bobotnya sampai sampai ini apa namanya bongkolnya segini contohnya. Menurut jawaban saya apa kira-kira? Wah, keren, bagus. Itu kalau skala hobi. Nah, kalau skala produksi tidak bisa seperti itu. Kalau skala produksi, bicara kualitas ditentukan bukan siapa yang nanam, tapi secara kalau kualitas ditentukan market sukanya apa. Market sukanya kualitas sayur, market di tempat saya sukanya kangkung yang nggak terlalu besar-besar. Nah, akhirnya kita nanamnya 30 cm saja. Contohnya lagi, eh, market di wilayah saya sukanya pakcoy yang yang satu plastik seperapat isinya 4 contohnya. Berarti nanamnya nggak usah besar-besar. 20 hari atau 25 hari dipanen, contohnya seperti itu. Itu ya perbedaannya ya. Jadi bedanya kalau yang hobi, kualitas ditentukan oleh si nanam, yang nanam. Kalau produksi, kualitas ditentukan oleh market sukanya apa. Nah, yang berikut adalah kuantitas. Kuantitas itu kan berarti jumlah. Kalau si Agus tuh yang hobi saya tanya, Gus gimana nanamnya berapa banyak? Ah Pak, saya mah nanam sesuai dengan kebutuhan saya aja Pak. Paling istri saya eh, seminggu butuhnya pakcoy sekilo, selada sekilo. Nah contohnya kangkung sekilo, ya sudah nanam itu aja. Ya sudah nggak ada masalah. Orang buat kebutuhan sendiri kok. Tapi kalau bicara produksi, kualitas itu, kuantitas jumlah itu menentukan. Ya kita jangan sampai ya kita itu loss ya. Lossnya itu apa? Kebutuhan marketnya besar tapi kita nanamnya sedikit. Nah, contohnya seperti itu. Lebih baik apa? Kita memasarkannya sedikit-sedikit bertahap-bertahap. Nah, itu. Yang berikutnya lagi adalah kontinuitas. Berarti apa? Keberlangsungannya, kontinunya. Kalau yang hobi, contohnya saya datang ke tempatnya Agus. Gus, kok kebunnya kosong? Iya, lagi sibuk, lagi keluar kota terus. Kontinuitasnya dijaga nggak? Nggak usah, suka-suka dia. Tapi kalau sudah produksi, kontinuitas harus dijaga. Apapun ceritanya, kamu mau sibuk, mau apa, kalau sudah masuk level produksi, itu harus dijaga. Nah, makanya kenapa kualitas, kuantitas, dan kontinuitas hanya bisa dijawab ya di nomor 4, yaitu apa? Komitmen. Kalau hobi, nggak ada nomor 4. Udah nggak apa-apa, suka-suka aja. Pokoknya yang penting happy. Ya, yang penting kamu bangga dengan hasil tanaman kamu. Tapi kalau sudah kita masuk ke level produksi, kita harus menjaga nomor 4, yaitu komitmen. Jadi nggak ada istilah saya nggak punya waktu untuk menyamai, saya nggak punya waktu buat ngecek tanaman, saya nggak punya waktu buat buat menjaga menjaga kuantitas atau bahkan panen dan segala macam nggak bisa. Semuanya harus dilakukan. Nah, ujung-ujungnya tentunya ini perbedaannya. Kalau hobi ya dia tidak mikir tentang uang. Tapi kalau produksi, ujung-ujungnya adalah yang ke nomor 5. Teman-teman semua itu bisa mendapatkan uang dari hasil apa yang teman-teman tanam. Nah, sekarang masuk ke tahapan berikutnya yaitu panen. Panen. Oke, next slide. Ini ya. Jadi panen ini teman-teman semua. Jadi artinya sekarang panen itu adalah hasil. Saya ingin ingin ada satu hal yang saya ingin Halo, nak, om berani persatuan enggak lah? eh, saya ingin membagikan satu hal kepada teman-teman semua. Ternyata hidroponik ini menjanjikan. Ya, ada 3 kata yang saya belajar dari hidroponik. Hidroponik itulah tentang harapan. Nah itu. Saya belajar harapan ini karena saya pernah mengajar hidroponik ini ke Panti Werda. Di Panti Werda ini, di situ saya belajar, justru belajar dari si Panti Werda itu kan panti yang untuk orang-orang manula ya. Pada saat saya mengajarkan hidroponik, besoknya saya datang lagi, besok datang saya datang lagi. Mau tahu nggak? Si bapak atau kakek nenek ini setelah saya ajarkan hidroponik, hidupnya jadi lebih berwarna. Kenapa? Karena mereka biasanya kegiatannya apa sih kegiatannya? Bangun, ibadah, olahraga, selesai. Tapi berkat adanya tanaman, dia nyemai, dia setiap pagi punya kegiatan. Kegiatannya apa? Dia berharap tuh, harapan. Dia berharap setiap pagi ini pada saat dia buka semaian, ya,
widih, tambah tambah tinggi 1 senti, contohnya seperti itu. Nah, jadi dari hidroponik kita bisa belajar tentang satu kata yaitu harapan. Harapan itu apa sih? Ternyata harapan itu, coba boleh nggak diketik? Apa yang teman-teman tahu tentang harapan? Boleh nggak? Apa yang teman-teman tahu tentang harapan? Nah, saya mau apapun yang teman-teman ketahui tentang harapan, saya ingin menambahkan. Ya, bukan ingin membenarkan, tapi menambah. Saya menemukan satu hal. Ini berkat hidroponik. Ternyata harapan itu adalah harapan ada setelah seseorang melakukan sesuatu. Itu. Contoh, teman-teman nyemai. Berarti nyemai itu apa? Action dulu kan? Setelah teman-teman melakukan sesuatu, baru ada pertanyaan. Eh, setelah nyemai harapannya apa? Tuh, harapannya tumbuh. Berarti harapan ada setelah seseorang melakukan sesuatu. Nah, itu. Nah, di hidroponik, bukan hanya hidroponik, tapi setiap petani itu selalu memupuk harapan. Setiap hari berharap, berharap. Nah, setelah harapan, ya, lalu baru impian. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Pada saat Bapak Ibu yang di komplek belajar tentang hidroponik dan mereka berhasil, ya, berarti mereka sudah apa? Berhasil nih. Pada saat berhasil, berarti mereka sudah melewati masa harapan tadi tuh. Sudah melakukan, sudah berharap, berhasil, hasilnya bagus, pada saat hasilnya bagus, dia langsung bermimpi. Nah, bermimpi tentang apa? Oh, Pak Fikri, saya kemarin bikin bikin kebun hidroponik jumlahnya 100. Dari jumlah 100 lubang hidroponik itu saya dapat uang segini. Sayur saya dibeli. Pak Fikri, saya berharap saya langsung kepengen bikin 1.000 lubang lagi. Biar apa? Biar nanti panennya besar, panennya banyak, biar dapat uang lebih banyak. Bermimpi itu. Nah itu. Jadi pada saat sudah bermimpi, sudah pasti nanti dapat penghasilan. Jadi dari hidroponik ini teman-teman, ya apapun background atau latar belakang Anda masuk atau hadir di kelas pada pada siang hari ini adalah entah Anda itu adalah orang yang memang baru ingin tahu, atau Anda adalah sudah pernah mencoba tetapi belum berhasil, atau Anda sudah berhasil tapi ingin mengembangkan. Ada 3 hal yang Anda bisa melakukan di hidroponik ini, yaitu hidroponik mengajarkan tentang harapan, hidroponik mengajarkan tentang bagaimana kita membuat impian, dan hidroponik juga bisa memberikan penghasilan. Dan kabar baiknya teman-teman semua, ya, ini bicara tentang bisnis. Siapa di sini yang ingin punya dapat uang eh, melalui atau punya ide ingin punya usaha sayur? Kabar baiknya. Kebetulan saya adalah salah satu mentor bisnis juga saya. Saya sering mengajar tentang bisnis. Kalau ada siswa ada siswa yang nanya ke saya begini, Pak, bagusnya usaha apa ya Pak ya? Usaha itu usaha itu mau tahu nggak? Usaha yang bagus itu apa? Usaha yang bagus itu adalah yang marketnya berlimpah. Jadi kalau seandainya teman-teman ada niat ingin punya usaha sayur, gampang. Kira-kira sebutkan siapa saja orang-orang di sekitar Anda yang makan sayur. Banyak nggak? Nah, kalau banyak berarti ya bisnis sayuran ini adalah bagus. Nah, tapi tadi ya tujuannya teman-teman semua, segala apapun ini semuanya harus mencoba dulu. Ya, teman-teman semua, sekarang PR-nya ini ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, apa penyebab utama yang membuat pakcoy terasa pahit? Kondisi menggunakan 1.000. Nah, ini udah dijawab nih. Pakcoy pahit, kondisi menggunakan 1.500 ppm. 1.500 ppm itu sebenarnya oke. Coba diturunin aja di angka 1.000 saja cukup. Ya, untuk pakcoy di angka 1.000 cukup deh. Ya, pahit kenapa? Ada 2, bisa jadi karena ini atau juga bisa jadi karena airnya. Coba cek airnya, pH airnya gimana. Kalau pH airnya terlalu asam atau terlalu basah, nutrisi tidak terserap dengan baik. Nah, itu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua setelah belajar tentang hidroponik siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini, teman-teman semua yang pertama harus action. Selamat buat Anda yang sudah melakukan, terus lakukan pokoknya. Ya, ingat ya, sukses itu bukan tentang seberapa Anda itu seberapa apa atau kapan Anda memulai, tetapi sukses itu adalah di saat Anda selalu melakukan melakukan gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, ya, sampai menjadi ahli. Jadi artinya
Ya, eh, saya berharap teman-teman semua bisa selalu belajar dari kegagalan Anda. Akhirnya Anda bisa berhasil menanam dengan sayur berkualitas dan akhirnya bisa bermimpi untuk entah Anda membuka lapangan pekerjaan baru atau Anda bisa bekerja berdasarkan pengalaman Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Zepri. Oke, terima kasih Pak Fikri Noval. Oh, Oke. saya kembalikan kepada moderator berarti ya. Siap, siap, Masih. siap. Siap, Kang Fikri. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah di-share hari ini juga pada Bapak Jeffrey juga. Terima kasih atas sharing ilmunya. Oke, mungkin tadi ada beberapa yang sudah dijawab juga ya pertanyaan yang ada di kolom komentar. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan bisa raise hand atau di kolom komentar. Tadi baru sampai mana ya Pak Fikri pertanyaannya? Udah semuanya ya kayaknya ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya dari Pak Rio nih. Rio Prambudi. Izin bertanya Pak, maaf baik ke poin pemeliharaan untuk pemeliharaan dan agar hasilnya optimal jika diurutkan mana yang butuh perhatian lebih di hidroponik ini Pak. Kondisi tanaman, kondisi air atau nutrisi, kondisi instalasi atau kondisi lainnya. Silakan boleh dijawab oleh Bapak Jeffrey ataupun Pak Naufal. Oh, juga ada yang sudah raise hand boleh nanti satu dulu Pak Rio dulu setelah itu nanti ke Pak Yuan ya. Oke, silakan Boleh, dijawab dulu. saya jawab ya. Silakan, silakan. Oke ya. Jadi eh, pertanyaan adalah bagaimana untuk memperhatikan urutannya, kondisi tanaman, air, nutrisi, kondisi instalasi atau kondisi lainnya. Nah ini sebenarnya jawabannya itu sudah urutan itu. Itu pertanyaan dari Pak Rio Prambudi ini adalah itu pertanyaannya sudah urutan. Jadi gini, kalau mama saya contohnya, saya petani, ya, saya petani. Saya datang ke kebun, urutan pertama yang saya lihat pertama adalah biasanya ini, tapi ini bukan urutan ya, tapi artinya step-stepnya. Tapi silakan teman-teman semua mau urutan yang mana dulu, silakan aja. Saya masuk ke kebun, yang pertama yang saya cek adalah air dulu. Ya, kenapa air dulu? Karena biasanya air itu kan membutuhkan waktu buat ngisi. Jadi nanti sambil ngisi air, saya ngecek yang lain. Gitu kan? Nah, jadi yang pertama air dulu. Wah, airnya kurang ternyata. Karena airnya kurang, langsung aja saya tarik selang. Kalau emang pakai selang. Kalau tinggal ngocor pakai keran, langsung aja tarik, langsung aja dikocorin keran. Sambil nunggu airnya itu penuh, ya. Tapi maaf, saya mundur lagi. Sebelum airnya itu penuh, diisi air ya. Sebelum diisi air, saya cek dulu ppm-nya berarti. ppm-nya itu berapa? Pada saat ppm-nya saya cek, contohnya ppm saya lagi nanam selada, contohnya ppm-nya selada itu 800, contohnya di angka 800. Nah, di situ 800, saya lihat airnya itu sudah di bawah setengah. Berarti saya masukkan dong airnya, contohnya 100 liter mungkin ya, karena tandonnya bisa jadi 150 liter. Ya udah saya masukkan air 100 liter. Kan butuh waktu itu ngisi air. Sambil nunggu airnya itu penuh, saya baru ngecek yang lainnya. Ngecek yang lainnya apa? Ngecek tanaman. Tanamannya kalau selada biasanya saya ngecek yang pertama adalah kalau seandainya kita ada di instalasi hidroponik gitu ya, di bawahnya kan biasanya putih-putih itu kan. Saya ngecek dulu biasanya mau selada kayak mau apapun itu di bawahnya biasanya kalau ada ulat itu nya pasti jatuh ke bawah. Dicek aja tanda-tandanya, itu yang pertama. Yang kedua, dicek juga adalah daunnya. Daun itu, insya Allah, kalau orang yang sudah terbiasa pasti ketahui. Wah, daunnya tadi itu ya, seperti ada pertanyaan. Wah, daunnya kuning. Berarti kalau kuning berarti ditambahin apa? Nutrisinya berarti harus ditinggiin dulu. Wah, daunnya dicobain, daunnya pahit ternyata. Wah, kalau pahit nanti kita bisa jawab dengan apa? Dengan pada saat mengukur air. Nah, pada saat sambil ngecek ngecek apa ngecek tanaman yang ada di instalasi, air penuh, barulah kita masukkan nutrisi, lalu kita apa namanya kita eh, cek lagi ppm-nya. Nah, jadi sambil itu biasanya yang dilakukan, sambil ngecek tadi tuh kalau ada kebocoran kah, ada selang yang mampet kah, atau instalasi kotor perlu dibersihkan kah, intinya seperti itu. Dan gak lama-lama kok itu. Itu ya, Pak Rio, Pak Budi. Oke, semoga terjawab Boleh, ya ya, Kang. boleh Pak Jepri selanjutnya. Ya, pertamakan Pak Jeffrey. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Yuan yang sudah mengangkat tangannya. Silakan Pak Yuan.
Boleh dibuka kameranya. Baik, terima kasih, Mbak. Mohon izin, Mbak, saya pemula di hidroponik ini. Nah, rencana kan saya punya bayangan kalau di rumah itu ada kolam ikan koi, ikan koi. Nah, untuk wadah itu apakah bisa ngambil dari air dari kolam ikan itu atau harus bikin wadah sendiri? Terus untuk pemula, hal apa yang bisa kita lakukan awal untuk membuat tanaman hidroponik? Apakah lebih baik pakai yang wick atau pakai yang apa untuk pemula? Dan apa tanaman apa yang untuk pemula mudah ditanam supaya berhasil gitu, Pak? Mohon izin arahan dan petunjuk. Terima kasih. Silakan Pak Jepri atau Pak Fikri yang akan menjawab. Oke, siapa nih? Pak Fikri atau saya? Ini Eh, tambahin aja lah ya. oh ya boleh. Oke, izin. Mas Yuan, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Yang pertama tentang kondisi airnya ya. Mas Yuan ini ceritanya ada kolam ikan, kemudian mau berhidroponik di sana. Nah, teman-teman izin untuk air baku atau air di awal yang mau kita pakai untuk berhidroponik, biasanya sih kita menyarankan ada beberapa kondisi ideal airnya yang bisa kita pakai juga untuk jadi larutan ataupun air yang kita berikan ke hidroponik ya. Nah, memang benar tadi Pak Fikri udah bilang juga ya, kita pakai alat aja sebetulnya. Jadi kita akan ngecek pertama tadi TDS-nya dengan alatnya TDS meter, juga pH-nya ya teman-teman ya, pakai pH meter ataupun pakai alat-alat yang lain ya. Jadi kalau dilihat Mas Yuan izin, mungkin kita perlu cek dulu. Jadi belum tentu nggak bisa, belum tentu bisa juga. Mungkin perlu cek dulu kondisi air yang ada di kolam ikan itu. Ada dua, tadi dari ppm sama dari pH-nya ya. pH-nya. Kalau pH-nya tidak ada masalah, pH-nya netral, misalnya sekitar 7 atau mungkin sedikit di bawah itu. Biasanya kalau pH yang dibutuhkan tanaman itu biasanya 5,5 sampai 7,5 Mas. Kalau masih sekitar itu masih oke kita pakai. Kalau mungkin terlalu tinggi sampai 10, mungkin kita bisa pertimbangkan yang lain ya. Atau mungkin terlalu bawah ya, misalnya 3 itu terlalu asam. Mungkin kalau ada pilihan lain nanti bisa kita pikirkan pilihan lain ya. Jadi tidak pakai air yang ada di kolam itu. Tapi kalau pH-nya masih oke, kemudian syarat yang lain adalah TDS ataupun ppm tadi ya, nilai ppm-nya yang kita ukur pakai TDS meter. Kalau mungkin di alat, saya izin karena kita tidak menerangkan tentang cara mengukur nutrisi atau cara mengukur nilai ppm ini, nggak ada contohnya, jadi TDS meter kayak seperti apa. Intinya di alat itu nanti ada ukuran skala dari 0 sampai ribuan ya kalau ppm itu ya. Sampai ribuan. Nah, biasanya kalau untuk air awal, air baku yang pertama kali dipakai hidroponik, biasanya rekomendasi kita di bawah 200 ppm nilainya. Nanti kalau dicek pakai TDS meter, kalau masih di bawah 200, misal nilainya 100, nilainya 80 atau 150, oke kita masih rekomendasikan boleh pakai air itu. Tapi kalau sudah nilainya di atas 200, misalnya nilainya 500, 600 ppm, padahal itu air biasa ya, belum dicampur AB mix nantinya, belum dicampur nutrisi. Nah, itu kita khawatir berarti kan di air itu bisa jadi ada mineral-mineral ataupun unsur hara ataupun zat-zat yang lain yang kita nggak tahu di larutan itu ada apa, itu bahkan belum dikasih nutrisi udah tinggi gitu ya. Kita khawatir nanti itu akan mengganggu. Jadi kita pengennya sih nilai PP-nya di 200 atau di bawah itu gitu. Kalau kolam ikannya bisa memenuhi syarat itu eh, nggak apa-apa, mau dipakai nggak apa-apa. Tapi biasanya sih kadang-kadang nggak sampai di situ sih. Idealnya kadang-kadang nggak tercapai, kadang-kadang takutnya gitu. Nanti mungkin perlu pengecekan lagi sih Mas Wan. Itu untuk masalah air. Kemudian tadi yang saya ingat selanjutnya tanaman yang untuk rekomendasi buat pemula. Sebetulnya teman-teman kalau untuk awal-awal memulai prinsipnya ya
yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah dulu. Benihnya apa yang paling mudah ditemuin di tempat teman-teman? Nah, biasanya memang yang paling mudah biasanya kangkung ya. Kangkung, selada, atau pakcoy. Di antara ketiga itu kalau suruh milih lagi ya maka yang dipilihnya kangkung. Nah, seperti tadi kan Pak Fikri udah kasih contoh tadi misalnya kangkung kangkung itu tidak butuh nutrisi yang terlalu wah ya dan dia bisa dibilang agak agak bandel ibaratnya dikasih kotoran ikan kadang-kadang dimakan juga gitu nutrisinya gitu ya. Jadi mungkin kalau kalau sudah berhasil menanam kangkung boleh coba komoditi yang lainnya kalau untuk hidroponik. Itu Mas Iwan semoga menjawab. Boleh tambahannya Pak Fikri, silakan. Baik, izin nambahkan. Jadi gini ya, kalau mama pertanyaannya, saya kalau ngajar eh, ke ibu-ibu, saya kan juga ngajar MPP masa persiapan pensiun. Mereka rata-rata orang-orang yang belum pernah menanam apa segala macam. Mau tahu nggak? Saya itu selalu nyemai yang pertama yang saya minta dia nyemai adalah kangkung dulu. Kenapa? Karena saya untuk orang orang harus percaya dulu sesuatu yang penting kalau kita ingin melakukan sesuatu adalah kita harus percaya dulu kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh berhasil, gitu kan? Nah, pada saat nanam kangkung saya jamin, insya Allah, insya Allah, bukan yang jamin, insya Allah pokoknya berhasil. Kenapa? Kangkung itu dilempar di mana aja jadi. Nah itu. Ya, jadi kangkung itu dilempar aja jadi. Jadi itu coba dulu kangkung. Kalau kangkung berhasil, ya Anda mendapat pujian, senang. Waduh, keren banget. Nah, di situ rasa percaya diri tinggi. Pada saat rasa percaya diri tinggi, Anda akan coba lagi yang lain. Ya. Nah, tadi saya mau jawab tadi pertanyaannya Mas Yowan ya, Mas Iwan ya. Oke, Mas Iwan tadi kan Ya, ini menambahkan dari apa yang tadi disampaikan sama Pak ya, Jeffrey. Kebetulan saya punya pengalaman, Mas Iwan. Punya pengalaman. Saya nanam nanam ikan di kolam, terus saya juga bikin instalasi di atas. Awalnya saya itu memanfaatkan air yang ada di kolam untuk nutrisi. Tapi pada saat saya menanam kangkung itu nggak masalah. Nutrisinya kangkungnya bagus-bagus saja. Besoknya saya nanam pakcoynya kerdil, apalagi seladanya jelek. Jadi kalau nanam kangkung, kangkungnya oke lah. Pakcoynya gimana pakcoynya? Pakcoynya kalau buat makan sendiri itu sih nggak masalah. Tapi kalau buat dijual nggak bakalan bisa. Orang dikasihkan ke orang aja pakcoynya. Orang itu mau nggak? Nggak mau ah. Kenapa? Karena bentuknya aneh gitu loh. Kenapa bentuknya aneh? Karena nutrisinya tidak tercukupi dengan sempurna. Kebutuhan nutrisi si pakcoy. Kalau bukan kangkung. Nah, itu ya. Nah, akhirnya apa? Karena seperti itu, ya sudah. Akhirnya saya bikinlah tandon lagi. Jadi di tengah kolam ada tandon, toh ya. oh ya, Di tengah kolam ada tandon lagi, tandon khusus buat hidroponiknya. Jadi air tandon, air hidroponik sama air kolam itu berbeda. Nah, itu oh, satu yang pertama. Yang kedua, apalagi Mas Iwan miaranya ikan koi. Bener nggak? koi, iya koi, Waduh, kalau ikan koi sayang banget, Mas. Nanti malan malan ikannya apa malan tanamannya? mahal ikannya. Nah, kalau malan ikannya jangan bertaruh. Ya, jangan Oh bertaruh ya, apa? Jangan bertaruh. Waduh, kebutuhan tanamannya kurang nih nutrisinya. Akhirnya air kolamnya dicampur sampai mix. dengan pupuk gitu ya. Iya, oh ya, Ikannya mati. iya, oh Tanaman ya, tanamannya ya, tanamannya hidup, ikannya mati. Kan sayang kan? ya, Nah, itu. Jadi saran saya sebaiknya dipisah saja. Jadi di tengah kolam ada tandon, itu aja. ya. Terus satu lagi Pak, Boleh. untuk pemula idealnya instalasi Nah, yang cukup itu berapa kali berapa gitu oke. instalasinya? Kalau bicara ideal yang cukup, kolamnya berapa kali berapa? Kolamnya kecil sih Pak, 2 kali 2. 2 kali 2 cukup. 3 kali 2, 3 kali 2 sih. 3 kali 2. Iya. 3 kali 2, saran saya biar semuanya kena, mataharinya cukup buat tanaman dan juga buat ikan. Mas Yuan ambil instalasi hidroponik sistem NFT. Oh siap. Sistem NFT. Kenapa saya bilang sistem NFT? Karena sistem NFT itu, kalau sistem rakit apung, nanti ikannya nggak kena matahari. Gitu kan? Oh ya, ya. Tapi kalau sistem NFT itu kan contohnya 2 kali 2. Itu biasanya berarti kalau 2 kali 2, Mas Iwan beli pipa, bisa beli pipa 5.
Oh, siap. Beli pipa 5 dibelah dua. Pipa itu kan ukurannya 4 meter kan? Iya, Berarti beli pipa kalau mau pakai pipa paralon ya, kalau mau pakai iya. sistem mau pakai yang guli hidroponik itu lebih bagus lagi. Nah, jadi beli dua, jadi dibelah dua, ya sudah itu. Bikin jadi 10 lonjor. Dengan jarak berapa? Dengan jarak 1,5 senti. Sorry kok jarak 1. Jarak 15 senti. Jaraknya 15 sentimeter. Lubangnya itu ya. Jarak lubang ataupun jarak antar pipa itu 15 sentimeter. Oh, siap. Jadi jarak antar pipa 15 sentimeter, jarak lubang 15 sentimeter. Siap. Nah, berarti Mas Iwan bisa punya kurang lebih sekitar punya 150 lubang itu jadi nanti. Oh, siap, Pak. 150 lubang cukup lah buat makan satu keluarga. Iya, cukup. Ya, Iya, siap. oke. Nanti coba dicoba, Pak. Terima Nah, kasih, itu ya. Pak. Ya, oke, Ya, baik. siap. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya dari Windy Permana. Langkah awal untuk melakukan pemasaran sayuran hidroponik bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya bicara pemasaran bukan hanya sayuran hidroponik saja, semua pemasaran ilmunya sama. Yaitu apa coba? Ya, lakukan yaitu lakukan aja. Lakukan apa? Nawarin. Nah, pertama kita harus jadi gini, contohnya begini. Contoh ini bicara bicara ilmu pemasaran. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, yang mana yang didahulukan? Menciptakan produk dulu atau membangun market dulu? Nah, itu yang mana coba? Ini kan bicara nih, langkah awal untuk melakukan pemasaran. Nah, pertanyaan balik. Kira-kira yang mana yang didulukan? Yang didulukan yang di mana? Kita menciptakan produk dulu atau membangun market dulu? Nah, ini sebenarnya dua hal yang terpisah. Sekarang pertanyaan lagi, kira-kira kita sudah punya market belum? Kalau kita sudah punya market, kita tinggal cari sayurnya. Atau kita tanam sayurnya. Kalau kita belum punya kalau kita belum belum punya market, berarti kita harus menciptakan market. Nah, sekarang saya mau nanya, teman-teman semua yang di sini yang ingin memasarkan sayuran, ya, teman-teman sudah punya market belum? Tetangga-tetangga teman-teman kira-kira makan sayur enggak? 10 orang terdekat Anda makan sayur enggak? 50 orang terdekat Anda makan sayur enggak? Nah, terus kalau teman-teman nanam, ya teman-teman nanam sayur, kira-kira siapa orang-orang pertama yang ditawarkan sayur panennya? Ya sudah itu, 5 orang terdekat Anda, 10 orang terdekat Anda, 50 orang terdekat Anda. Cara nawarnya gimana? Ya udah, kalau mama sama yang dikenal mah gampang. Contohnya Yowan teman saya. Saya tinggal nelfon, Yowan, aku panen kangkung nih, beli dong. Ya kan, kalau sama temen enak seperti itu. Ngomong aja langsung, gitu kan. Nah, atau tahapan berikutnya, dengan personal branding kah? Dengan beriklan mungkin ya teman-teman biasa suka tahu lah ya, kita kita personal branding aja dulu. Terus personal branding kita iklan di apa ya, di IG, di mana eh, kebun petik timbang sendiri contohnya. Terserah lah. Nah itu. Gitu ya, mudah-mudahan membantu. Terus yang berikutnya nih Dewi Yuliani. Untuk pemula apa saja yang harus disiapkan dan perlengkapan apa saja untuk hidroponik Pak untuk skala rumah tangga untuk memulai. Nah itu tadi, beli bibit. Sorry, mana? Maaf, maaf, saya salah. Beli benih. Nah ini jangan salah ya antara benih sama bibit ya. Benih itu adalah biji yang belum ditanam. Itu namanya benih. Bibit itu adalah yang sudah tumbuh seminggu, nah itu bibit ya. Jadi Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi menyiapkan media tanam dulu. Lalu yang pertama beli benih dulu. Setelah beli benih, Bu Dewi saya sarankan beli benih kangkung dulu deh. Tapi kalau bisa kangkungnya jangan yang repack ya. Ingat ya kalau beli benih di toko online jangan yang repack, yang masih kemasan pabrik. Ibu beli benih dulu, setelah beli benih, lalu ibu langsung menyemai. Nah, nyemai ini silakan boleh dengan media tanamnya Rockwool, dengan di toko-toko online pun sudah banyak kok instalasi hidroponik buat skala pemula hobi. Nah, dengan baklai apa segala macam itu dia sudah komplit. Ya, ada segala macamnya. Lalu Anggi, Pak, saya mau tanya soal racikan ABMIS, kira-kira ada yang udah punya rumusnya belum, Pak? Saya merek pupuk sama merek pupuk masing-masingnya. Bapak, jadi Mas Anggi ya, oh, Ibu Anggi.
Ya, oke ya. Jadi ABMIC ini sebenarnya sudah ada rumusnya, ya, sudah ada rumusnya. Rumusnya juga Anda, teman-teman browsing bisa kok, ya. Tanya di AI juga tahu kok. Minta komposisi rumus ABMIX, berapa mikronya, berapa makronya, ukuran. Contohnya, kalau saya ya untuk kangkung saja, contohnya untuk kangkung saja, saya sederhana aja deh. Saya menggunakan pupuk NPK ditambah 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 kalnit. Kalnit itu Ca berarti. Jadi yang A-nya itu NPK ditambah Ca. Itu kan. Nah, itu tidak boleh disatukan, tapi dipisah tuh. Itu aja untuk kangkung cukup. Contohnya seperti itu. Takarannya gimana? Ca-nya itu, kalnitnya itu 1 kilo, NPK-nya 1 kilo aja udah beli NPK. Cukup, udah. Nah, itu dilarutkan nanti diberikan. Contoh seperti itu. Itu untuk kangkung saja, tapi untuk yang tanaman lain tidak bisa. Jadinya harus punya komposisinya. Sama merek pupuknya masing-masing apa? Pasaran banyak, tapi yang lagi banyak beredar itu orang-orang rata-rata pakai Merauke. Nah, Merauke udah pakai di komposisi pupuk dasarnya merek Merauke, tapi dicampurkan dengan rumus masing-masing, lalu menggunakan brand. Contohnya brandnya adalah AB Mix Fikri, AB Mix Jepri, contohnya itu beda-beda. Tapi pupuk dasarnya biasanya mereknya yang banyak hari ini yang harganya lumayan terjangkau Merauke. Nah, itu. Iya Pak, rumusnya belum nemu yang pas. Belum nemu yang pas ya. Ibu mau nanam apa Bu? Tahu untuk tanaman apa? Laki dia, Pak. Hah? Wah, Bapak itu laki-laki. Oh laki-laki. Oh laki-laki. Saya. Wah, ini kayaknya Anggi. kalau belum nemu rumus yang pas, teman-teman bisa nanti kita buka pelatihan vokasi nasional nih teman-teman sekalian. Oh iya. Benar, benar. Kebetulan, Ya, kebetulan. betul. Nah, ini di mana Nah, kita buka, bicara mm-mm, kita tuh. buka vokasi nasional mulai dari tanggal 22, sorry, sorry, eh sampai tanggal, sebentar ya, saya cek dulu tanggalnya. Daftaran sampai tanggal 9 Juni kalau nggak Ya, salah, Mas. kayak penutupan pendaftarannya sampai tanggal 9 Juni, jadi sudah dibuka dari hari Senin kemarin. Pembukaannya ada pelatihannya itu tanaman hidroponik salah satunya, kemudian ada pembudidayaan tanaman sayuran atau agronomis, kemudian pembibitan tanaman anggrek dengan kuku jaringan. Lalu kalau di selain pertaniannya kita juga ada di buka peternakan, perikanan dan pariwisata. Kalau peternakan ada yang ayam daging, maggot, domba dan juga pakan dominansia. Kalau di perikanan kita membuka pelatihan pemenihan nila, obser air tawar, pemenihan ikan hias atau budidaya ikan hias. Di pariwisata kita buka barista, lalu ada English for Funliner, kemudian ke pemanduan wisata atau tour guide. Ya teman-teman semua untuk informasinya sudah kita share di Instagram kita, jadi yang belum follow Instagram silakan di follow aja Instagram gue @pppv Bandung Barat. Untuk pelatihannya nanti dimulai di tanggal 22 Juni ya teman-teman semua. Tapi untuk pendaftarannya hingga 9 Juni waktu pendaftarannya. Setelah itu kita akan adakan seleksi. Jadi ya, teman-teman yang belum jelas terkait pelatihan hidroponik ini, silakan ikut pelatihan di kita selama 14 hari. Dan juga Kang Naufal di sini selama 14 hari juga atau kurang lebih 15 hari ya. Nanti plus ada sertifikasinya teman-teman. Jadi nanti dapat sertifikat BNSP juga. Oke, seperti itu ya teman-teman yang masih penasaran terkait hidroponik. Oke, teman-teman semua, melihat waktunya ini sudah jam 11 sesuai dengan jadwal. Ada satu lagi nih, Pak Nova atau Kang Jepri mau dijawab dulu atau seperti apa? Mungkin sama Yang ya, mana Pak? terkait nutrisi juga nih, terkait nutrisi biasanya. Nah, jadi memang nanti nutrisi itu memang itu benar, ya, memang benar. Ini sebentar, Rio Pamudi ini itu memang benar ya kata Pak Rio Pambudi bahwa itu masing-masing beda-beda. Setiap tangan orang beda-beda. Nah, tergantung. Jadi nutrisi ABMIC ini sama seperti kita tuh seperti amplifier lah. Contohnya kalau kita amplifier itu kan tesnya itu beda-beda ya. Ada orang yang lebih seneng
kalau dia itu nyanyi, ehonya tolong tinggiin dikit. Ada orang yang kalau dia nyanyi itu apanya bass apa itulah. Nah, ABMIC itu seperti itu ABMIC. Jadi ABMIC itu tergantung kita suka-suka. Tapi kalau seandainya yang standar dasarnya pun ada sih sebenarnya standar dasarnya ada. Ya standar dasarnya ada dan itu rumusnya biasanya direferensikan dari pabrik pupuk itu sendiri. Contohnya Merauke punya rumus sendiri. Nah itu coba aja browsing. eh ada kok ada. Insya Allah. Oke, gitu. Kenapa Pak Jeffrey? Ada tanggapan Nambahin lagi? mungkin ya. Silakan. Teman-teman terkait sama BMX ini, ibaratnya tidak usah diambil pusing dulu ya. Berarti harus BMX, harus beli segala macamnya ya. Atau mungkin teman-teman pengen bikin racikan sendiri gitu ya. Karena pengalaman saya juga pernah ke salah satu kebun ya. Di Lembang ada Amazing Farm, kalau teman-teman tahu ya, juga banyak juga produk-produknya di supermarket Amazing Farm. Jadi Amazing Farm sendiri, kebun yang sudah besar itu pun eh, dia benar pertama dia punya racikan sendiri gitu ya, terkait sama nutrisi. Yang kedua, dia juga masih tetap mengandalkan ABMIX yang biasa gitu, yang sudah beredar di toko pertanian biasa tuh ada. Jadi di GH dia tuh ada GH yang benar pakai ABMIX yang biasa, yang teman-teman juga bisa beli secara online gitu, atau di toko pertanian, atau dia juga ngeracik sendiri gitu. Jadi ada dua macam dia pakai dan dua-duanya sama-sama bagus. Jadi kalau teman-teman eh, mau fokus ke hidroponik, mau fokus ke nutrisi, pengembangannya segala macam, memang kalau dari kami saran pertama awal mulai pakai yang sudah ada dulu aja, yang sudah dijual nih. AB mix ramuan yang sering dijual gitu ya. Nah, itu kan ibaratnya kalau sudah dijual bebas, mereka yang pembuatnya sudah mencoba berkali-kali trial and error, jadi teman-teman bisa percaya dengan racikannya. Nanti kalau kemudian teman-teman sudah pakai setahun 2 tahun, pengen punya rumus sendiri, formula sendiri, boleh nanti bisa juga. Tapi kalau kita nyaranin nggak apa-apa, yang nggak usah dianggap itu beda level ya, atau mungkin masih lebih bagus meracik sendiri gitu. Enggak juga teman-teman. Itu eh, nanti hasilnya bisa sama-sama bagus ya. Mau teman-teman pakai yang sudah jadi, sudah dibikinkan formula sama teman sama orang lain, atau teman-teman mau meracik sendiri itu sama-sama bagusnya gitu ya. Kalau dari saya sih sarannya ambil yang paling mudah dulu aja. Tidak usah terlalu dipusingkan dengan apa-apa yang harus perfect gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Coba dulu aja dengan yang sudah ada dulu gitu, untuk nutrisi ya. Dan mungkin nambahin tadi eh, siapa tadi Mas Jailani, teman-teman kami sadar bahwa ketika ikhlas ini waktunya terbatas ya, sama Pak Fikri juga udah banyak diskusi, waktunya terbatas, kita mau ngomong apa nih dari waktu 2 jaman ini. Oleh karena itu memang kita membuka ya, mensarankan kalau teman-teman minat lagi lebih jauh tentang hidroponik, memang tidak bisa di 2 jam ini, secara lebih kompleksnya nanti ada pelatihan yang 140 JP ya, 14 hari kerja. Kalau teman-teman mau ikut, mangga silahkan, sudah dibuka pengumumannya, daftarannya, bahkan persyaratannya lebih bebas. Sekarang lulusan SMA atau SMK bisa daftar teman-teman. Jadi banyak sekali peluangnya. Dan ini polanya kalau yang sebelumnya, yang batch 1 kemarin, beda lagi sama zaman Pak Fikri ikut pelatihan. Sekarang kita mau gabungkan sama ini, Pak Fikri, kalau ini. Kita ada walk-in interview habis selesai pelatihan itu. Jadi habis selesai pelatihan, kita undang perusahaan-perusahaan yang mau buka lowongan kerja. Jadi peserta yang habis selesai pelatihan, udah ikut uji kom, bisa coba daftar, ikut wawancara kerja nantinya. Gitu. Semoga teman-teman di sini banyak yang tertarik dan bisa ikutan juga nanti di pelatihan batch 2 berikutnya. Kalau yang sudah bekerja boleh ikut pelatihannya enggak, Pak? Oke, kalau yang sudah bekerja sepertinya agak susah ya, karena pelatihannya 140 JP. Jadi mungkin kalau yang kerja bisa mungkin menyiasati waktunya seperti apa, karena itu lumayan ya, 140 JP berarti sekitar 14 hari kerja. Dan kalau yang PNS, izin teman-teman ya, kalau yang PNS memang tidak boleh ikutan pelatihan ini gitu ya, tidak untuk PNS. Kita dibuka untuk yang non PNS gitu ya. Nanti kalau yang PNS ada diklatnya sendiri biasanya kalau untuk ini.
gitu. Oke, terima kasih Pak Jepri untuk informasinya. Jadi teman-teman yang masih penasaran terkait persyaratan pendaftaran, boleh buka Instagram kita aja di sana, nanti ada nomor adminnya, boleh dihubungi ke admin jika masih ada yang kurang paham atau misalkan ada persyaratan yang memang harus disiapkan seperti apa, kita bukan admin di nomornya ada di Instagram kita semua ya. Oke. Ya mungkin sebelum kita akhir kita akan foto bareng dulu. Jadi nanti setelah ini akan ada tadi apa ya? Prioritas sudah ya. Oh ya, tinggal post test dan juga ada tugas teman-teman. Baik, sebelum ke sana kita foto bareng dulu. Teman-teman semua boleh dinyalakan kameranya. Silakan. Kita foto bareng dulu semuanya. Oke, tunggu dulu. Masih on proses. Nah, pada kelihatan sebagian. Oke, Pak Operator sudah siap nih. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, masuk ke slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir di slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oh, oke, teman-teman semua. Oke, mungkin saya sedikit merangkum untuk materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, teman-teman semua. Pertama, hidroponik dapat menjadi solusi urban farming di lahan yang terbatas. Kemudian, menanam sayuran sendiri bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Pemilihan instalasi dan perawatan yang tepat sehingga mempengaruhi hasil tanaman. Dan yang terakhir, konsistensi dalam pemeliharaan menjadi kunci keberhasilan hidroponik. Dan yang paling penting, menanam bukan hanya soal panen, tetapi juga tentang merawat kehidupan dan membangun kebiasaan yang sehat. Oke, rekan admin nanti akan men-share untuk post-testnya. Lalu nanti juga kita akan men-share juga untuk absensi hari ini, jangan lupa diisi. Jadi ada pertama ada post-test, lalu mengisi link absensi, kemudian nanti ada link tugasnya teman-teman. Tugasnya nanti diinfokan oleh admin di kolom chat ya. Oke, sebagai penutup terima kasih kepada Bapak Zulzamal Zepri, Bapak Fikri Noval, dan seluruh peserta ikhlas atas partisipasinya yang sangat aktif hari ini. Sangat, kalau bahasa ininya mah materinya daging banget ya teman-teman semua. Mungkin waktunya juga tidak cukup karena banyak pertanyaan yang memang masih belum bisa kita jawab. Ya teman-teman semua, harap dipantau terus ikhlasnya. Mungkin nanti kita akan adakan lagi ikhlas untuk hidroponik untuk series keduanya ya teman-teman semua. Tunggu saja. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk memulai menanam sayuran sendiri di rumah. Saya Jailani Eskom, selaku moderator, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Jangan lupa mengisi Waalaikumsalam warahmatullahi post dan wabarakatuh. juga mengisi tugasnya teman-teman. Silakan di Sama. link komentar. Oke, makasih teman-teman ya. Semoga juga tugasnya mudah dikerjakan ya.